Diam-diam pulang dari dinas luar kota aku mendapati suamiku dinikahkan siri dengan pelakor oleh ibu mertuaku. Tak tahan detik itu juga aku hancurkan pernikahan itu. Dasar mertua jahat, ku usir mereka dan ku buat menjadi gelandangan miskin hingga harus tidur di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ratna. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ratna akan membawakan cerita yang bisa bikin nangis hingga gemes mendengarnya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mentari pagi menyapa lembut melalui celah gorden kamar. Namun bagi Riana, sinarnya terasa lebih hangat dari biasanya. Sebentar lagi, ia akan kembali ke pelukan Anjas, suaminya tercinta. 5 hari terasa begitu panjang saat ia harus menyelesaikan pekerjaan dinas di luar kota. Kerinduan menguar dalam setiap helaan napasnya, membayangkan kejutan yang akan ia berikan. Ia sengaja tidak memberitahu Anjas kepulangannya lebih awal. Pasti dia senang sekali, gumam Riana sambil tersenyum seorang diri di depan cermin, memoleskan sentuhan terakhir pada wajahnya yang tampak segar. Riana dan Anjas adalah gambaran pasangan ideal bagi banyak orang. Mereka menikah 5 tahun lalu, membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Anjas, dengan sifatnya yang penyayang dan bertanggung jawab, selalu menjadi sandaran hidup Riana. Begitu pula Riana, yang selalu mendukung dan memahami kesibukan Anjas sebagai seorang arsitek. Rumah mereka, sebuah hunian minimalis dengan taman kecil yang asri, adalah saksi bisu betapa eratnya jalinan kasih mereka. Setiap sudut rumah itu dihiasi kenangan indah, foto-foto perjalanan mereka, hadiah-hadiah kecil yang saling mereka berikan, semuanya memancarkan kehangatan sebuah keluarga bahagia. Hubungan Riana dengan ibu mertua, meskipun tidak bisa dibilang sangat dekat, namun selama ini berjalan baik-baik saja. Ibu Anjas, seorang wanita paruh-baya yang terlihat masih energik, memiliki karakter yang cukup dominan dan terkadang suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Namun, Riana selalu berusaha menghargai dan memahami perbedaan pandangan mereka. Ia percaya, selama niatnya baik, segala perbedaan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik pula. Anjas sendiri selalu menjadi penengah yang bijak di antara kedua wanita yang dicintainya itu. Pagi itu, setelah menyelesaikan semua urusannya di hotel, Riana bergegas menuju stasiun. Tiket kereta sudah di tangannya, dan bayangan wajah Anjas sudah menari-nari di benaknya. Ia membayangkan bagaimana Anjas akan terkejut melihatnya tiba-tiba di depan pintu. Mungkin mereka akan makan malam romantis di rumah, atau sekadar berpelukan erat di sofa sambil menonton film kesukaan mereka. Semua bayangan itu membuatnya semakin tidak sabar untuk segera tiba di rumah. Di sepanjang perjalanan, Riana tak henti-hentinya membalas pesan singkat dari Anjas yang menanyakan kabarnya. Anjas masih mengira Riana baru akan pulang lusa. Riana hanya menjawab dengan teka-teki, membuat Anjas semakin penasaran. Senyum Riana semakin lebar membayangkan betapa bahagianya suaminya nanti. Saat kereta akhirnya tiba di stasiun kotanya, Riana menarik kopernya dengan semangat. Udara kotanya terasa lebih segar dari kota tempat ia berdinas. Ia segera memesan taksi daring dan menyebutkan alamat rumahnya. Jantungnya berdebar kencang seiring dengan semakin dekatnya taksi menuju rumahnya. Akhirnya, bisik Riana saat taksi berhenti di depan gerbang rumahnya yang tampak sunyi. Ia membayar ongkos taksi dan menarik kopernya keluar. Dengan langkah ringan, ia membuka gerbang dan menyusuri jalan setapak menuju pintu utama. Namun, saat ia hendak mengeluarkan kunci dari dalam tasnya, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Pintu utama rumahnya tidak terkunci. Aneh, pikir Riana. Biasanya Anjas selalu mengunci pintu, bahkan saat ia hanya keluar sebentar. Perasaan tidak enak mulai menyelinap dalam hatinya. Dengan perlahan, Riana mendorong pintu dan melangkah masuk. Aroma masakan yang familiar langsung menyambutnya. Pasti ibu datang memasak untuk Anjas, pikirnya,
mencoba menepis perasaan aneh yang mulai menggerogoti hatinya. "Mas, aku sudah pulang," seru Riana riang, meletakkan kopernya di dekat pintu. Namun, tidak ada jawaban. Suara-suara sumbang yang kemudian terdengar dari arah ruang tengah membuat langkahnya terhenti. Suara-suara yang sama sekali tidak familiar, bercampur dengan nada riang yang berlebihan. Perasaan hangat yang tadi membungkus hatinya, kini perlahan berubah menjadi dingin dan mencekam. Riana mulai melangkah dengan hati-hati menuju sumber suara, tanpa menyadari bahwa aroma rindu yang tadi ia bawa bersamanya, sebentar lagi akan berubah menjadi asap kemarahan yang membakar. Langkah Riana terasa kian berat, seolah setiap jejaknya menyeret beban tak kasat mata yang menekannya. Jantungnya bergemuruh, iramanya tak beraturan, berpacu seiring dengan semakin jelasnya suara-suara sumbang dari ruang tengah. Ada tawa wanita yang terdengar renyah dan asing, disusul suara bariton yang sangat ia kenali, suara Anjas, mengucapkan kalimat-kalimat yang samar, namun terasa seperti mantra. Di antara itu, suara lantang ibu mertua terdengar paling dominan, memimpin sebuah prosesi yang entah apa itu, prosesi yang seharusnya tidak pernah ada di rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisik Riana pada dirinya sendiri, mencoba menepis firasat buruk yang semakin kuat mencengkeramnya. Ia melangkah perlahan, bersembunyi di balik pilar ruang makan, mengintip dengan napas tertahan. Dari posisinya, ia bisa melihat sekelebat bayangan beberapa orang duduk bersila di atas karpet persia di ruang tengah. Ada beberapa wajah asing, beberapa di antaranya tampak seperti tetangga yang ia kenal. Mungkin mereka adalah saksi, dan satu sosok yang membuat jantung Riana seolah berhenti berdetak, Anjas. Suaminya, mengenakan kemeja batik rapi yang baru saja ia setrika sebelum ia berangkat dinas, duduk di sana dengan ekspresi tegang, namun juga terlihat pasrah. Di samping Anjas, duduk seorang wanita. Rambutnya panjang tergerai, hitam legam, kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Wajahnya dipulas riasan tebal, bibirnya merah menyala, dan matanya dihiasi eyeliner tajam. Wanita itu tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi putihnya yang rapi, senyum yang bagi Riana terasa sangat menjijikan. Sebuah kerudung tipis berwarna pastel membalut kepalanya, seolah berusaha menciptakan kesan religius dan lugu. Namun, tatapan matanya yang licik, sorot matanya yang penuh ambisi, tak bisa menyembunyikan aura keserakahan yang terpancar jelas. Di pangkuan wanita itu, sebuah mahar dalam nampan perak tampak berkilauan di bawah cahaya lampu. Sebuah cincin berlian yang tampak mahal, perhiasan emas yang gemerlap, dan setumpuk uang tunai yang diikat rapi. Riana mematung. Otaknya mencoba mencerna pemandangan di depannya, berusaha menyangkal realita yang terhampar. Ini bukan sekadar acara biasa, bukan arisan, bukan pula kunjungan tetangga biasa. Ada suasana formalitas yang kental, aura sakral yang justru terasa sangat salah dan kotor di tengah rumah tangganya yang seharusnya suci. Kemudian, suara lantang seorang pria menggema, seorang penghulu. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan..." Kepala Riana berdenyut hebat. Sensasi mual menjalar dari perut hingga kerongkongannya. Ia ingin berteriak, ingin menerjang masuk, ingin menghentikan semua omong kosong ini. Tapi tubuhnya seakan terpaku, lumpuh karena syok yang teramat sangat, seperti patung es yang tak bisa bergerak. Ia melihat Anjas mengangguk, mengucapkan sesuatu yang tidak begitu jelas, namun diakhiri dengan kata-kata persetujuan. Lalu, sebuah kata yang memporak-porandakan seluruh dunianya terlontar dengan jelas dari bibir banyak orang, dari penghulu, dari para saksi, dan terutama dari bibir ibu mertua yang terlihat paling gembira. Senyumnya mengembang lebar penuh kepuasan. "Sah." Satu kata itu, hanya satu kata, tapi bagai pisau tajam yang menghujam, merobek-robek jantung Riana hingga tak bersisa. Darah seolah surut dari seluruh tubuhnya, membuatnya kedinginan meskipun udara di dalam rumah hangat. Pandangannya mengabur, seolah seluruh cahaya di ruangan itu telah padam. Dunia Riana yang harmonis, yang ia bangun dengan cinta, kesetiaan, dan kepercayaan selama 5 tahun,
hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun bukan air mata kesedihan atau kepedihan, melainkan bara api kemarahan yang tiba-tiba menyala, membakar setiap sel di tubuhnya, mengubahnya menjadi amarah murni yang tak terkendali. Pernikahan siri di rumahnya sendiri, dengan suaminya yang masih sah menikah dengannya. Dan yang paling menyakitkan, direstui, bahkan mungkin diatur, oleh ibu mertua. Kenyataan itu menghantamnya bagai badai topan, menghancurkan fondasi kepercayaannya. Ini bukan hanya pengkhianatan Anjas. Ini adalah pengkhianatan ganda yang sangat keji dari dua orang yang paling ia cintai dan percaya. Ibu mertua, yang selama ini ia hormati sebagai figur orang tua, kini berubah menjadi arsitek kehancuran rumah tangganya. Dalang dibalik semua ini, Riana menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, namun sia-sia belaka. Jantungnya bergemuruh, berdetak kencang di balik tulang rusuknya, seolah ingin meledak. Amarah yang tak tertahankan menguasai dirinya, membanjiri setiap sudut pikirannya. Ia merasakan panas menjalar dari ubun-ubun hingga ujung kakinya, membuat tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mengepal erat, kuku-kukunya menusuk telapak tangan hingga terasa nyeri yang menusuk. Tapi nyeri fisik itu tak seberapa dibandingkan nyeri di hatinya. Nyeri pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Dasar pengkhianat. Bisikan itu keluar dari bibirnya, nyaris tak terdengar di tengah keriuhan di ruang tengah, namun penuh dengan kebencian dan kepedihan yang mendalam. Riana tahu, titik baliknya telah tiba. Ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia akan menghancurkan apapun yang mereka coba bangun di atas puing-puing kepercayaannya. Bahkan jika itu berarti ia harus menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Tidak ada lagi Riana yang sabar. Tidak ada lagi Riana yang pengertian, yang selalu mencari jalan tengah. Yang ada hanya Riana yang terluka parah, Riana yang marah membara, dan Riana yang siap membalas dendam dengan cara yang paling kejam. Amarah Riana sudah mencapai puncaknya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pukulan palu godam di kepalanya, menggemakan suara, sah, yang menusuk, mengoyak-ngoyak kewarasannya. Ia tak bisa lagi menahan diri. Tak peduli siapa yang ada di sana, apakah itu tetangga yang sok tahu, atau kerabat Anjas yang tak tahu malu, tak peduli konsekuensi apapun yang akan ia hadapi. Yang ia tahu, pesta pengkhianatan yang menjijikan ini harus berakhir. Detik itu juga, di bawah kakinya yang gemetar namun penuh tekad. Dengan langkah yang mantap, meskipun kakinya terasa berat bagai baja yang baru ditempa, Riana keluar dari persembunyiannya. Wajahnya merah padam, merona hingga ke leher, otot-otot rahangnya mengeras. Sorot matanya tajam dan membara seperti bara api, memancarkan kobaran kemarahan dan rasa sakit yang mendalam. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana riuh rendah di ruang tengah sontak hening, seolah semua napas tertahan di tenggorokan. Semua mata menoleh padanya, kaget luar biasa. Bahkan beberapa di antara mereka tersentak mundur. Anjas, yang baru saja selesai menjabat tangan penghulu dengan senyum tipis di bibirnya, seketika memucat pasi. Matanya melebar, pupilnya mengecil, seolah baru saja melihat hantu yang muncul dari neraka. Wanita itu, sang pelakor, ikut menatap Riana dengan wajah yang tadinya penuh kemenangan kini diliputi ketakutan dan kepanikan yang jelas. Senyum menjijikan yang tadi terukir di bibirnya sirna tak bersisa. Apa-apaan ini? Suara Riana melengking, membelah keheningan yang mencekam, seolah petir menyambar di tengah langit cerah. Nadanya penuh dengan kemarahan yang meluap, kesedihan yang menusuk, dan rasa jijik yang tak terkira terhadap pemandangan di depannya. Apa yang sedang kalian lakukan di rumahku? Di rumahku? Ia menekankan kata terakhir, seolah ingin menancapkan fakta kepemilikannya ke benak setiap orang yang hadir. Ibu mertua, yang duduk di samping Anjas dengan senyum bangga dan aura kemenangan yang kentara, adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini mengerut, berubah menjadi sorot kebencian yang mendalam, seperti iblis yang siap menerkam. Dasar tidak tahu sopan santun. Kenapa kamu pulang mendadak seperti ini? Kamu mengacaukan acara sakral ini. Bentaknya, suaranya menusuk,
Seolah Riana lah yang telah melakukan kesalahan fatal dan memalukan. Riana tertawa sinis, tawa yang hambar, getir, dan penuh kepedihan. Tawa yang mengiringi kehancuran hatinya. Sopan santun. Ibu bilang sopan santun. Teriakannya semakin kencang, menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding ke dinding. Ibu menikah siri anak ibu di rumah saya sendiri. Dengan pelakor rendahan ini, ibu sebut itu sopan. Ibu sebut itu sakral. Jari telunjuk Riana menuding tajam, gemetar namun mantap, ke arah wanita yang masih mematung di samping Anjas. Wanita itu menunduk dalam, wajahnya memerah padam, seolah ingin lenyap di telan bumi karena rasa malu dan takut yang tiba-tiba menyergapnya. Anjas mencoba bangkit, ingin menjelaskan, ingin menenangkan situasi yang sudah di luar kendali. "Ri, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Diam," potong Riana cepat. Suaranya nyaris bergetar hebat menahan tangis dan amarah yang mendesak keluar dari dadanya. Matanya menatap Anjas, suaminya, dengan sorot penuh kecewa, pengkhianatan, dan rasa jijik yang dalam. "Anjas, kamu tega. Setelah semua yang aku berikan, setelah 5 tahun kita membangun semuanya bersama, dengan keringat dan cinta, ini balasanmu. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak akan tahu?" Air mata akhirnya menetes deras, membasahi pipinya. Namun itu bukan air mata lemah, melainkan air mata kemarahan yang membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Tanpa pikir panjang, tangan Riana menyambar vas bunga porselen Cina antik yang berdiri anggun di meja terdekat. Vas itu adalah hadiah pernikahan dari mendiang neneknya, sebuah kenangan berharga yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati. Namun, saat itu Riana tidak peduli. Tidak ada lagi nilai sentimental. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkannya ke lantai marmer yang dingin. "Praaang!" Suara pecahan beling yang nyaring memecah suasana, memekakan telinga, menyisakan serpihan tajam dan puing-puing yang berserakan di karpet Persia yang mahal. Sama seperti hatinya, yang kini hancur berkeping-keping tak berbentuk. Para saksi dan tamu undangan, yang tadinya terkejut, kini menjerit ketakutan dan beranjak dari duduknya, panik. Beberapa wanita muda menutup mulut mereka dengan tangan, terperangah. Beberapa pria berbisik-bisik, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan prihatin, namun tak ada yang berani mendekat. "Kalian semua pergi. Sekarang juga." Riana menunjuk pintu utama dengan tangan gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat karena luapan emosi. "Aku tidak sudi rumah ini dikotori oleh pengkhianat dan iblis seperti kalian. Keluar dari rumahku. Pergi kalian semua." Ibu mertua, yang tadinya diam terpaku karena terkejut dengan tindakan Riana, kini melangkah maju dengan langkah tegap. Wajahnya sudah merah padam karena marah dan harga diri yang tercabik. "Kamu pikir kamu siapa bisa mengusir kami? Ini rumah anakku juga. Kami punya hak. Aku adalah pemilik sah rumah ini, istri sah Anjas. Dan mulai detik ini, kalian bukan siapa-siapa lagi bagiku." Suara Riana menggelegar, penuh tekad, meskipun suaranya mulai serak dan napasnya tersengal. "Keluar, atau aku akan memastikan kalian tidak punya tempat untuk kembali. Aku bersumpah, aku akan membuat kalian gelandangan miskin." Anjas mencoba menahan ibu mertua, meraih lengannya dengan panik. "Bu, sudahlah Bu, jangan seperti ini. Jangan sentuh aku." Ibu mertua menepis tangan Anjas dengan kasar. Matanya masih menatap Riana dengan kebencian yang mendalam, seolah ingin membakar Riana hidup-hidup. "Lihatlah tingkah istrimu ini, Anjas. Wanita gila, tidak tahu diri. Justru kalian yang gila, kalian yang sinting," balas Riana tanpa ragu. Kepalanya mendongak menantang. "Kalian berani sekali melakukan ini padaku. Aku akan pastikan kalian menyesali hari ini seumur hidup kalian. Kalian akan tidur di jalanan, merasakan dinginnya tanah." Suasana menjadi sangat tegang, diselimuti aura permusuhan yang pekat. Para tamu undangan mulai bergerak cepat, buru-buru keluar dari rumah,
takut menjadi saksi dari pertengkaran yang semakin memanas dan tak terkendali ini. Mereka berbisik-bisik sambil menuruni tangga. Wajah mereka menunjukkan campuran rasa ingin tahu, simpati, dan ketakutan. Riana hanya menatap dingin ke arah ibu mertua dan Anjas, yang kini berdiri canggung bersama pelakor itu. Air mata yang tadi menetes, kini mengering di pipinya, digantikan oleh sorot mata yang penuh tekad dan amarah yang membara. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia akan memastikan mereka merasakan sakit yang sama, bahkan lebih parah, hingga mereka benar-benar hancur. Keriuhan di rumah Riana mereda drastis, berganti dengan suara langkah kaki panik para tamu yang buru-buru meninggalkan tempat itu, seolah melarikan diri dari medan perang yang baru saja pecah. Beberapa dari mereka menoleh ke belakang, tatapan mereka antara kasihan, penasaran, dan ketakutan yang jelas. Mereka tahu, ada drama besar yang baru saja mereka saksikan. Namun, Riana tidak peduli sedikit pun pada tatapan atau bisikan mereka. Matanya hanya terpaku pada 3 sosok di hadapannya. Anjas, ibu mertua, dan wanita yang kini menjadi dalang kehancuran rumah tangganya, sang pelakor, yang masih berdiri mematung seperti patung yang rapuh. Kalian tidak dengar? Aku bilang pergi. Suara Riana kembali menggelegar, lebih tajam dari silet, menusuk langsung ke telinga mereka. Tangannya menunjuk pintu dengan jari gemetar hebat, namun sorot matanya sudah membeku, dingin, dan tanpa ampun. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi rasa cinta atau simpati, hanya kemarahan dan kebencian yang mendalam yang terpancar dari kedua matanya. Aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi di rumah ini. 1 detik pun. Keluar dari rumahku sekarang juga. Ibu mertua menatap Riana dengan amarah yang meluap. Wajahnya memerah padam hingga ke ubun-ubun. Nadi di pelipisnya berdenyut-denyut. Kamu keterlaluan, Riana. Kami ini orang tua suamimu. Kami punya hak. Kamu tidak bisa seenaknya mengusir kami dari rumah anak kami. Ia membela diri dengan suara bergetar, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercabik. Orang tua. Riana tertawa hambar. Tawa yang penuh sindiran dan rasa muak. Sejak kapan orang tua merestui pengkhianatan di belakang anaknya sendiri? Sejak kapan orang tua membantu menikahkan anaknya dengan wanita lain di rumah anaknya yang sah? Sejak kapan orang tua tega menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri? Riana melangkah maju. Sorot matanya yang membakar mengunci pandangan ibu mertua. Ibu bukan orang tua. Ibu adalah iblis yang bersembunyi di balik topeng kasih sayang. Dalang di balik kehancuran ini. Ibu mertua tersentak. Rahangnya mengeras. Wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan keterkejutan karena diserang dengan kata-kata setajam itu. Jaga bicaramu. Aku ini ibu kandung Anjas. Aku punya hak untuk mengatur hidup anakku. Dan aku adalah istri sahnya. Istri yang kalian hianati. Istri yang kalian injak-injak harga dirinya. Istri yang kalian permalukan di rumahnya sendiri. Riana terus melangkah maju, mendekat ke arah mereka. Aura marahnya begitu kuat hingga membuat ibu mertua mundur selangkah tanpa sadar. Wajahnya menunjukkan sedikit gentar. Kalian kira aku akan diam saja? Kalian kira aku akan menerima semua ini? Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang setelah ini. Tidak akan. Aku bersumpah. Pelakor itu, yang sedari tadi menunduk ketakutan, kini memberanikan diri mengangkat wajahnya yang pucat. Matanya memancarkan ketakutan yang dalam, namun terselip sedikit keberanian atau mungkin keputusasaan. Bibirnya terbuka, hendak berbicara. Tolong, Mbak Riana, saya hanya. Diam. Aku bahkan tidak sudi mendengar suaramu. Jalang. Potong Riana cepat. Suaranya mengandung ancaman yang menusuk. Berani sekali kamu menginjakkan kakimu di rumahku, merebut suamiku dari pelukanku. Kamu pikir kamu siapa sampai berani mencoreng kehormatan rumah tanggaku? Kamu pikir kamu pantas mendapatkan kebahagiaan di atas penderitaanku? Riana meludah ke lantai. Ekspresi jijiknya tak bisa disembunyikan. Ludah itu jatuh tepat di dekat kaki pelakor, seolah menghinanya tanpa kata. Anjas akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan dan bergetar, penuh penyesalan dan keputusasaan yang kentara.
Ia mencoba meraih tangan Riana lagi. "Ri, jangan seperti ini. Ri, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku salah. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan menjelaskan." Namun, Riana langsung menepis tangan Anjas dengan kasar, seolah menyentuh benda najis. "Bicara baik-baik. Setelah apa yang kamu lakukan? Setelah kamu menghancurkan semua kepercayaanku, kamu pikir aku akan mempercayai setiap kata busuk yang keluar dari mulutmu, Anjas?" Matanya berkilat tajam, menatap suaminya yang kini terasa seperti orang asing. "Kamu sama saja dengan mereka. Bahkan lebih parah. Pengkhianat. Pengkhianat yang keji. Ayahmu pasti menyesal punya menantu sepertimu, Riana," teriak ibu mertua, mencoba memprovokasi, menyinggung almarhum ayah Riana yang sangat ia hormati. "Dan ibu pasti menyesal punya anak seperti Anjas. Dan punya menantu macam dia." Riana menunjuk pelakor itu dengan tatapan menghina dan jijik. "Cepat keluar dari rumah ini. Sekarang. Atau aku sendiri yang akan menyeret kalian keluar dengan tanganku sendiri." Ibu mertua mendengus. Namun melihat tekad bulat yang membara di mata Riana, ia tahu tidak ada gunanya berdebat lebih lanjut. Ia tahu Riana tidak main-main. Dengan enggan, ia meraih tas tangannya yang terjatuh dan mulai melangkah gontai menuju pintu. Wajahnya masih memerah karena marah dan malu. Pelakor itu mengikutinya, terhuyung-huyung, nyaris tersandung kakinya sendiri karena ketakutan. Anjas menatap Riana, sorot matanya penuh kepedihan, penyesalan, dan kehilangan yang mendalam. "Ri, aku minta maaf sungguh." "Maaf?" Riana tertawa pahit. Tawa itu lebih mirip erangan kesakitan. "Maafmu tidak akan mengembalikan semua yang sudah kalian hancurkan. Maafmu tidak akan menghapus rasa jijikku. Pergi, Anjas. Pergi dari hidupku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Dengan langkah gontai, Anjas akhirnya mengikuti ibu mertua dan pelakor keluar dari rumah. Pintu itu tertutup di belakang mereka dengan bunyi klik yang nyaring, meninggalkan Riana sendirian di tengah ruang tengah yang berantakan, dengan serpihan vas pecah berserakan di lantai, dan bau pengkhianatan yang masih melekat kuat di udara, mencekiknya. Riana hanya berdiri di sana, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mendengar suara langkah kaki mereka menjauh di jalan, suara mesin mobil menyala, dan kemudian, kesunyian total. Sunyi yang memekakan telinga, sunyi yang terasa sangat dingin dan hampa. Ia menatap nanar ke pintu yang baru saja tertutup rapat. Hatinya dipenuhi campuran amarah yang membara, rasa sakit yang tak terlukiskan, dan kepuasan samar karena telah berhasil mengusir mereka. Mereka telah pergi. Ia telah mengusir mereka dari rumahnya, dari kehidupannya. Namun, di balik semua itu, ada kehampaan yang luar biasa. Ia sendirian di rumah ini, rumah yang dulunya penuh cinta dan kebahagiaan, kini terasa hampa, dingin, dan tercemar. Ia tahu ini baru permulaan dari segalanya. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Perang untuk mengembalikan harga dirinya, untuk menghukum mereka. Ia akan memastikan mereka benar-benar menjadi gelandangan, merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih parah dari yang ia rasakan saat ini. Tekadnya membara, lebih kuat dari sebelumnya, menyala di setiap sel tubuhnya yang terluka. Kesunyian yang memekakan telinga setelah kepergian mereka adalah siksaan tersendiri bagi Riana. Sunyi itu bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan hening yang membawa serta beban kehancuran, derita kepedihan, dan jeritan batin yang tak terucapkan. Aroma masakan yang tadinya menguar hangat, aroma bawang putih dan rempah yang biasa ia kaitkan dengan kebahagiaan, kini terasa menyesakan, bercampur dengan bau pengkhianatan yang pekat dan menusuk hidung, seolah menempel di setiap dinding rumah. Riana berdiri terpaku di tengah ruang tengah yang berantakan, menatap nanar serpihan vas porselen antik yang berserakan di lantai marmer. Setiap pecahan itu adalah metafora sempurna untuk hatinya yang kini hancur berkeping-keping, tak berbentuk, tak bisa disatukan kembali. Air mata yang tadinya mengering karena amarah yang membara, kini kembali mengalir deras, membasahi pipinya yang dingin. Namun, kali ini,
Air mata itu adalah perwujudan dari rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang, kepedihan yang mendalam yang tak terlukiskan dengan kata, dan kekecewaan yang tak terhingga yang menggerogoti jiwanya. Ia merosot perlahan, tubuhnya ambruk, berlutut di antara pecahan beling yang tajam, membiarkan tangis pecah tanpa suara. Hanya isakan tertahan yang keluar dari bibirnya yang bergetar. Bahunya bergetar hebat, seolah seluruh bebannya tak mampu lagi ia pikul. 5 tahun pernikahan, 5 tahun cinta yang ia yakini murni, kepercayaan yang ia jaga dengan sepenuh hati, dan mimpi-mimpi masa depan yang mereka rajut bersama, kini terasa seperti dongeng indah yang berakhir tragis, sebuah kisah horor yang nyata. Ia ingat dengan jelas bagaimana Anjas melamarnya di pinggir danau, di bawah kerlipan bintang-bintang, dengan janji setia sehidup semati. Ia ingat tawa bahagia mereka saat mendekorasi rumah ini, memilih setiap perabot, setiap detail kecil, dengan penuh cinta dan harapan. Ia ingat betapa bangganya Anjas saat ia meraih promosi jabatan, dan bagaimana Riana selalu menjadi istri yang paling mendukung dan memahami setiap langkah suaminya. Semua kenangan indah itu kini berubah menjadi duri-duri tajam yang menusuk jantungnya, menyadarkan betapa bodohnya ia telah mempercayai pria itu, suaminya, pria yang kini baginya adalah orang asing yang berwajah sama, dan ibu mertua, wanita yang selalu ia hormati, yang ia anggap sebagai ibu keduanya, yang ia layani dengan sepenuh hati, wanita yang sering membawakannya masakan favorit, yang memberinya nasihat, meski terkadang terlalu mencampuri dan seringkali bernada sinis. Bagaimana mungkin seorang ibu tega menghancurkan kebahagiaan anaknya sendiri, apalagi kebahagiaan menantunya yang telah ia anggap keluarga? Fakta bahwa ibu mertua terlibat aktif, bahkan mungkin menjadi dalang utama dalam pernikahan siri itu, adalah pukulan telak yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Anjas. Itu adalah pengkhianatan dari seseorang yang seharusnya melindunginya, merangkulnya, bukan justru menusuknya dari belakang. Riana meraih pecahan vas yang paling besar, ukurannya sebesar telapak tangannya. Jarinya tak sengaja tergores oleh pinggirannya yang tajam, meneteskan darah merah segar yang menodai lantai marmer. Rasa sakit fisik itu seakan tak terasa dibandingkan dengan luka di hatinya yang menganga lebar. Ia memejamkan mata erat-erat, membiarkan semua emosi, amarah, sakit hati, kecewa, dan dendam, meluap tak terkendali. Gambaran Anjas duduk bersanding dengan wanita itu, senyum licik ibu mertua, dan bisikan, "Sah," yang menghancurkan, kembali terngiang-ngiang, berputar-putar di kepalanya bagai kaset rusak yang tak bisa dimatikan. Tidak mungkin," bisiknya parau. Suaranya tercekat di tenggorokan yang terasa kering dan sakit. "Ini mimpi buruk, kan? Aku pasti akan terbangun dari mimpi mengerikan ini." Namun, kenyataan pahit itu menghantamnya lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Sangat nyata. Rumahnya, pernikahannya, seluruh hidupnya, semuanya hancur. Ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap mata, di dalam rumahnya sendiri. Tapi di tengah puing-puing kehancuran itu, di dasar jurang kepedihan, secercah api kembali menyala dalam dirinya. Bukan api cinta yang dulu membakar, melainkan api dendam yang membara dan menghanguskan. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu besar untuk hanya ditangisi. Kekecewaan yang ia alami terlalu dalam untuk hanya diterima. Pengkhianatan yang mereka lakukan terlalu keji dan memuakkan untuk hanya dimaafkan. Hatinya telah mengeras, membatu. "Aku tidak akan membiarkan kalian tenang," gumam Riana. Suaranya kini kembali tegas, meskipun masih ada getaran samar. Ia bangkit berdiri, meskipun kakinya masih terasa lemas dan lututnya gemetar. Matanya menatap tajam ke arah pintu, ke arah mana mereka pergi, seolah bisa menembus dinding dan melihat mereka. "Kalian ingin hidup baru? Baik, aku akan memastikan hidup baru kalian adalah neraka yang sesungguhnya. Aku akan membuat kalian merasakan penderitaan yang jauh lebih besar dari ini. Aku akan membuat kalian tahu apa itu arti penyesalan." Sebuah sumur dendam yang menganga lebar kini terbentuk di hati Riana, menelan semua kebaikan, kelembutan, dan rasa iba yang pernah ada dalam dirinya. Tekadnya membaja, sekeras baja. Ia akan membuat perhitungan. Mereka telah menjadikannya gelandangan emosi,
jiwa yang hancur dan tak berdaya. Kini ia akan membuat mereka menjadi gelandangan sesungguhnya, hidup terbuang, miskin, dan menderita. Ia akan membalas setiap tetes air mata yang ia tumpahkan, setiap rasa sakit yang ia rasakan, dan setiap inci kehinaan yang telah ia alami. Ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini adalah perang yang harus ia menangkan. Dan Rihanna bersumpah, ia akan menjadi pemenangnya, apapun risikonya, apapun harga yang harus ia bayar. Setelah tangis kepedihan dan amarahnya mereda, menyisakan kekosongan yang dingin dan perasaan mati rasa, Rihanna menyadari satu hal krusial. Ia tidak bisa terus terpuruk dalam kehancuran. Rasa sakit yang membanjirinya harus menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya, bukan penghalang yang melumpuhkannya. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri di hadapan puing-puing kepercayaan yang hancur, dan ia akan menepati janji itu, apapun yang terjadi. Mereka, para pengkhianat itu, akan merasakan akibat dari perbuatan keji mereka hingga ke tulang sumsum. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah membersihkan rumah ini dari setiap jejak kotor pengkhianatan mereka, dari aura menjijikkan yang ditinggalkan. Dengan tangan gemetar, namun penuh dengan dorongan amarah, Rihanna mulai memunguti pecahan vas porselen yang berserakan di lantai marmer. Setiap serpihan beling yang ia genggam, menggores kulitnya hingga meneteskan darah, seolah menjadi pengingat nyeri yang konstan dan memperkuat tekadnya yang membaja. Ia menyapu dan mengepel lantai dengan gerakan kasar dan penuh kebencian, seolah ingin menghapus tidak hanya jejak fisik tetapi juga energi negatif, aura jijik, dan noda pengkhianatan yang ditinggalkan oleh kehadiran mereka. Semua barang yang terkait dengan pernikahan siri itu, dari sisa-sisa seserahan yang mungkin tertinggal di sudut ruangan, hingga sisa makanan atau minuman di piring kotor yang mungkin mereka sentuh, ia buang tanpa ampun ke tempat sampah besar di luar. Ia bahkan mencabut dan menyiram beberapa tanaman hias ibu mertua yang sering diletakkan di teras. Tanaman yang dulunya ia rawat dengan baik, namun kini terasa menjijikan baginya, tercemar oleh keberadaan wanita tua itu. Setelah rumah terasa sedikit bersih dari jejak fisik mereka, meskipun hatinya masih terasa kotor dan hancur, Rihanna melangkah gontai ke kamarnya. Kamar yang dulunya menjadi saksi bisu keintiman, tawa, dan cinta mereka, kini terasa dingin, hampa, dan asing. Ia membuka lemari pakaian Anjas. Aroma parfum Anjas yang dulu sangat ia sukai, kini terasa memuakan. Tanpa ragu, ia menarik semua pakaian, sepatu, dasi, jam tangan, dan semua barang pribadi suaminya. Tidak ada lagi kenangan yang tersisa yang ingin ia simpan. Setiap benda yang ia sentuh terasa seperti api yang membakar telapak tangannya, memicu kembali amarahnya. Ia membuang semuanya ke dalam beberapa kantung sampah besar berwarna hitam, lalu menyeretnya keluar rumah dengan susah payah, meletakkannya begitu saja di tepi jalan, jauh dari pandangan matanya. Ambil saja sampah-sampah ini. Semoga kalian memungutnya dan hidup dari sana. Desisnya penuh dendam, seolah ada yang mendengar sumpah serapahnya. Rihanna tahu, tindakan ini hanyalah permulaan, simbolis belaka. Perang yang sesungguhnya harus dimulai di ranah hukum, di mana ia bisa mencabut semua hak Anjas, melucuti semua kepemilikannya, dan yang terpenting, memastikan ibu mertua ikut merasakan akibatnya hingga ke titik terendah. Ponselnya ia raih, layarnya menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari nomor Anjas, dan beberapa dari nomor ibu mertua yang ia kenali dengan baik. Semua panggilan itu ia abaikan, ia bisukan, bahkan langsung ia blokir. Tidak ada gunanya lagi berbicara dengan mereka. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan atau dimaafkan. Semua sudah hancur. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, didorong oleh amarah yang dingin. Hal pertama yang ia lakukan adalah memblokir semua kartu kredit dan debit milik Anjas yang terhubung dengan rekening bersama. Kemudian, dengan mata yang tajam, ia mulai memeriksa saldo rekening tabungan dan deposito bersama. Mereka memiliki jumlah yang cukup signifikan, hasil kerja keras dan tabungan mereka berdua selama 5 tahun pernikahan. Tanpa ragu, Rihanna mentransfer sebagian besar dana itu, hampir seluruhnya, ke rekening pribadinya yang terpisah, rekening yang hanya ia yang bisa mengaksesnya. Ia tidak akan membiarkan Anjas dan wanita itu menikmati hasil jerih payahnya, hasil pernikahannya yang telah dihancurkan dengan keji.
Uang ini adalah haknya, sebagai kompensasi atas penderitaan dan pengkhianatan yang ia alami. Kemudian, ia mencari kontak pengacara kenalannya, Ibu Nita. Ibu Nita adalah seorang pengacara perceraian yang terkenal kejam, efisien, dan tidak kenal ampun dalam membela kliennya. Riana mengenalnya melalui temannya yang pernah menggunakan jasa Ibu Nita dalam kasus perceraian yang rumit. Ironisnya, ia tak pernah menyangka akan membutuhkan jasa pengacara perceraian, apalagi secepat dan sedramatis ini. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol panggil, namun tekadnya tak goyah. "Halo, Ibu Nita. Ini Riana. Maaf mengganggu di jam segini, tapi ini sangat mendesak. Saya butuh bantuan Ibu secepatnya." Suara Riana terdengar serak, berusaha sekuat tenaga menahan emosi agar tetap profesional dan fokus pada tujuan. Ibu Nita, dengan suaranya yang tenang namun tegas, terdengar sedikit terkejut. "Ada apa, Riana?" Kedengarannya serius sekali. "Apa yang terjadi?" Riana menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Dan saya ingin memastikan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya ingin dia dan keluarganya menderita, Bu Nita. Seberat-beratnya. Sampai mereka tidak punya apa-apa. Sampai mereka harus tidur di pinggir jalan. Kalimat terakhir itu ia ucapkan dengan nada dingin, penuh dengan kebencian yang mendalam. Ada jeda sejenak di ujung telepon. Ibu Nita tampaknya terkejut dengan nada suara Riana yang penuh amarah, tekad balas dendam, dan keseriusan yang tidak ia duga. "Baik, Riana, saya mengerti. Besok pagi, datanglah ke kantor saya sepagi mungkin. Bawa semua dokumen yang kamu punya, akta nikah, surat kepemilikan aset, catatan keuangan, dan semua bukti terkait pengkhianatan ini. Kita akan bicara lebih detail dan menyusun strategi. Jangan khawatir, saya akan pastikan keadilan berpihak padamu, dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal." Mendengar kata-kata Ibu Nita, sedikit lega merayapi hati Riana, bercampur dengan kepuasan dingin. Setidaknya, ia tidak sendirian dalam pertempuran ini. Ia akan melawan. Ia akan berjuang. Dan ia akan memenangkan ini. Ia akan memastikan Anjas dan ibu mertua merasakan pahitnya hidup di jalanan, sesuai sumpahnya yang telah ia ucapkan dalam amarah. Ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang balas dendam. Malam setelah kejadian itu, Riana tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Pikirannya terus berputar, menganalisis setiap detail kehancuran yang ia alami. Setiap kata, setiap tatapan, setiap senyuman pengkhianatan terputar ulang seperti film horor di benaknya. Ia teringat semua janji manis Anjas, semua kebaikan yang ternyata hanya topeng, dan senyum munafik ibu mertua yang kini terasa seperti racun. Rasa sakit yang menusuk bercampur aduk dengan amarah yang mendidih, membentuk sebuah koktail emosi yang membakar. Namun di tengah badai itu, satu hal yang jelas, ia harus kuat. Ia harus bangkit. Ia harus berjuang. Bukan untuk cinta yang telah mati, melainkan untuk keadilan dan pembalasan. Pagi harinya, Riana sudah rapi sejak subuh, jauh sebelum matahari terbit. Ia mengenakan setelan blazer hitam yang tegas dan elegan. Rambutnya diikat rapi membentuk sanggul rendah yang menunjukkan profesionalisme. Wajahnya dipulas riasan minimalis, namun cukup untuk menutupi jejak semalam suntuk yang dihabiskan tanpa tidur. Penampilannya memancarkan kekuatan dan ketenangan, menyembunyikan badai emosi yang masih berkecamuk hebat di dalam dirinya. Ia harus terlihat siap, tegar, dan tak tergoyahkan di hadapan sang pengacara. Setibanya di kantor Ibu Nita, Riana disambut oleh seorang resepsionis muda yang ramah. Suasana kantor terasa tenang, sunyi, dan profesional, kontra sekali dengan kegaduhan di hatinya. Tak lama, ia dipersilakan masuk ke ruangan Ibu Nita yang terletak di sudut, menghadap pemandangan kota. Ibu Nita adalah wanita parubaya yang elegan dan berwibawa, dengan tatapan mata tajam yang mampu menembus ke dalam jiwa, seolah bisa membaca setiap niat tersembunyi. Ia mengenakan kacamata berbingkai tipis dan rambutnya disanggul rapi. Aura profesionalismenya begitu kuat, memancarkan kecerdasan dan pengalaman,
yang entah mengapa membuat Riana merasa sedikit tenang dan percaya bahwa ia berada di tangan yang tepat. "Selamat pagi, Riana. Silakan duduk," sapa Ibu Nita, menunjuk kursi berlengan empuk di hadapannya. Nada suaranya tenang, namun penuh otoritas. "Saya sudah tahu garis besar masalahmu dari telepon kemarin. Saya turut prihatin. Sekarang, ceritakan secara detail, dari awal sampai akhir. Jangan ada yang terlewat, sekecil apapun detailnya." Riana menarik napas dalam, mengumpulkan kekuatan, lalu mulai bercerita. Dari awal pernikahannya dengan Anjas yang harmonis, bagaimana ia dan Anjas membangun rumah tangga dengan cinta dan kerja keras, hubungannya dengan ibu mertua yang ia kira baik-baik saja, hingga detik-detik mengerikan saat ia memergoki pernikahan siri di rumahnya sendiri. Ia menceritakan setiap dialog, setiap ekspresi, setiap detik kehancuran yang ia saksikan. Suaranya datar, tanpa emosi berlebihan, seolah ia menceritakan kisah orang lain untuk menjaga ketenangannya. Namun, matanya sesekali berkilat menahan amarah yang kembali mencuat saat menceritakan detail pengkhianatan itu, dan otot rahangnya mengeras. Ia menyerahkan semua dokumen yang ia bawa, akta nikah, salinan surat kepemilikan rumah atas nama bersama, buku tabungan, laporan rekening koran, dan beberapa bukti transfer yang ia lakukan semalam, memindahkan sebagian besar dana. Ibu Nita mendengarkan dengan seksama, ekspresinya serius. Sesekali ia mengangguk, atau mencatat poin penting di buku kecilnya dengan pulpen emas. Ia tidak menunjukkan ekspresi kaget atau simpati yang berlebihan, hanya fokus pada fakta-fakta hukum dan potensi strategis. "Jadi, Anjas dinikahkan secara siri tanpa sepengetahuanmu dan di rumah yang kalian tinggali bersama, tanpa persetujuan sah darimu sebagai istri pertama?" tanya Ibu Nita, mengulang poin penting dengan nada lugas. "Betul sekali, Bu Nita. Dan yang paling keji, ibu mertua saya yang mengatur semuanya. Dia adalah dalang di balik semua ini," jawab Riana. Nada suaranya mengeras dan penuh kebencian di akhir kalimat, menyebut ibu mertua. "Baik. Ini adalah kasus yang sangat kuat, Riana. Perbuatan perzinahan yang terang-terangan dan pernikahan siri tanpa persetujuan istri sah akan sangat memberatkan posisi Anjas di mata hukum," kata Ibu Nita. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Kita bisa menuntut perceraian dengan alasan perzinahan, yang akan memberikanmu keuntungan besar dalam pembagian harta gonogini, bahkan hak asuh jika ada anak. Tapi kamu bilang tidak ada anak, benar?" Riana mengangguk mantap. "Tidak ada, Bu Nita. Dan soal harta, saya ingin memastikan dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Bahkan jika perlu, saya ingin dia dan ibu mertua saya jatuh miskin. Saya ingin mereka tidak punya apa-apa. Bu Nita, saya ingin mereka benar-benar menderita. Sampai mereka harus tidur di pinggir jalan, merasakan dinginnya." Kalimat terakhir itu keluar begitu saja, dengan nada dingin yang mengejutkan Ibu Nita. Ada aura kegelapan yang menyelimuti Riana. Ibu Nita menatap Riana lekat-lekat. Matanya menelisik ke dalam jiwa Riana. Ada kilatan tekad yang sangat kuat di mata Riana, bukan sekadar kepedihan semata. Ini adalah tekad untuk menghancurkan. "Maksudmu, kamu ingin mereka benar-benar merasakan penderitaan yang ekstrim, hingga ke titik terendah?" "Ya, Bu Nita. Mereka telah menghancurkan hidup saya, menghancurkan hati saya. Saya ingin mereka merasakan hal yang sama, bahkan lebih parah. Saya ingin mereka tahu rasanya tidak punya apa-apa, seperti yang mereka lakukan pada jiwa saya," jawab Riana, rahangnya mengeras, tangannya mengepal di bawah meja. Ibu Nita menghela napas panjang, seolah sedang menyusun strategi perang di benaknya. "Baik, Riana. Saya mengerti keinginanmu. Sebagai pengacara, tugas saya adalah memperjuangkan kepentingan klien saya semaksimal mungkin dan mewujudkan keadilan yang kamu inginkan. Kita akan menyusun strategi hukum yang komprehensif dan agresif. Pertama, kita akan mengajukan gugatan cerai sesegera mungkin dengan bukti perzinahan yang kuat. Kita akan mengajukan tuntutan pembagian harta gonogini secara adil, yang kemungkinan besar akan sangat menguntungkanmu mengingat alasan perceraian ini. Kedua,
Kita akan menyelidiki semua aset-aset Anjas yang mungkin disembunyikan atau dialihkan sebelum gugatan ini. Ketiga, kita akan mempertimbangkan apakah ada celah hukum untuk menuntut kerugian imaterial atas penderitaan mental dan psikologis yang kamu alami, atau bahkan tuntutan lain terhadap ibu mertua terkait keterlibatannya dalam pernikahan siri ini, terutama jika ada indikasi persekongkolan atau penipuan. Riana merasa sedikit lega mendengar rencana Ibu Nita. Kepalanya yang tadinya penuh kekacauan, kini mulai merasakan adanya arah. Bagaimana dengan ibu mertua, Bu Nita? Apa yang bisa saya lakukan padanya secara spesifik? Saya ingin dia juga merasakan dampaknya. Ibu Nita mengatupkan bibirnya sejenak. Secara langsung, gugatan perceraian hanya melibatkan suami istri. Namun, keterlibatan ibu mertua dalam pernikahan siri ini bisa menjadi bukti pemberat dalam kasusmu, menunjukkan itikat buruk Anjas dan keluarganya yang sangat jelas. Kita bisa gunakan itu untuk menekan mereka agar tidak melawan terlalu keras dalam persidangan. Dan jika ada indikasi penipuan atau pemalsuan data yang melibatkan ibu mertua dalam pernikahan siri itu, atau bahkan percobaan penggelapan aset sebelum gugatan, kita bisa menempuh jalur hukum lain yang lebih serius. Tapi, prioritas utama kita sekarang adalah gugatan cerai dan pembagian harta gonogini yang akan melumpuhkan finansial mereka. Saya mau mereka menderita, Bu Nita. Saya ingin mereka tahu apa itu artinya hidup tanpa rumah, tanpa uang, tanpa kehormatan. Ulang Riana. Nada suaranya berubah datar dan dingin, tidak seperti dirinya yang dulu dikenal sebagai wanita penyayang. Kini ia adalah seorang prajurit yang terluka parah. Ibu Nita menatap Riana dalam-dalam, mengangguk perlahan. Itu akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan, Riana. Perjuangan yang butuh kekuatan mental dan kesiapan finansial. Mereka pasti akan melawan. Tapi saya akan pastikan kita berjuang sampai akhir, dan mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Riana mengangguk mantap. Saya siap, Bu Nita. Saya siap melakukan apa saja. Saya tidak akan mundur. Ia bangkit dari kursi, menjabat tangan Ibu Nita dengan erat. Pertemuan ini adalah awal dari peperangan yang akan ia lancarkan, sebuah pertarungan hidup mati. Dendamnya kini memiliki arah, terencana, dan didukung oleh kekuatan hukum. Ia tidak lagi sekadar wanita yang hancur, ia adalah seorang wanita yang siap membalas. Setelah pertemuannya yang dingin namun penuh strategi dengan Ibu Nita, Riana merasakan semacam ketenangan yang aneh dan dingin. Bukan ketenangan yang menenteramkan jiwa, melainkan ketenangan seorang jenderal yang telah merancang siasat perangnya. Ia telah menanam benih-benih kehancuran bagi mereka yang mengkhianatinya, dan kini ia hanya tinggal menunggu badai itu datang. Namun, ia tidak perlu menunggu lama sama sekali. Pada sore hari yang sama, ponsel Riana berdering tanpa henti. Layarnya menyala terang di tengah kegelapan ruangan. Nomor Anjas muncul berulang kali, disusul oleh panggilan-panggilan tak dikenal yang Riana yakini berasal dari pihak keluarga Anjas atau bahkan sang pelakor. Riana hanya menatapnya tanpa emosi, membiarkan dering itu mati sendiri, seolah itu hanyalah suara nyamuk yang mengganggu. Kemudian, muncul rentetan panggilan dari nomor ibu mertua, disusul pesan-pesan singkat yang masuk bertubi-tubi, membanjiri kotak masuknya. Nada pesannya bervariasi, dari amarah yang meluap hingga ancaman yang terselubung. Riana, beraninya kamu memblokir kartu Anjas. Itu uang anakku, uang untuk kebutuhan kami. Pulangkan uangnya segera. Dasar wanita mata duitan. Aku akan tuntut kamu sampai ke neraka. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah ini? Aku akan pastikan kamu menderita. Aku bersumpah. Kembalikan uangnya. Riana, Anjas tidak punya apa-apa lagi. Riana hanya tersenyum sinis membaca pesan-pesan itu. Ini adalah reaksi yang ia harapkan, bahkan ia prediksi. Mereka mulai panik, terdesak, dan menunjukkan warna asli mereka. Ia tidak membalas satupun pesan itu, tidak sedikit pun berniat untuk menanggapi provokasi mereka. Tak lama setelah rentetan pesan amarah dari ibu mertua, pesan dari Anjas mulai masuk. Nada pesannya berubah drastis, dari marah menjadi memohon dan berusaha menjelaskan, penuh keputusasaan. "RI, kenapa kamu lakukan ini?
Aku tidak bisa menarik uang sama sekali. Semua kartuku terblokir. Aku bisa jelaskan. RI, tolong angkat teleponku. Ini semua salah paham. Ada yang menjebakku. Aku tahu aku salah. RI, tapi jangan seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik. Selesaikan secara kekeluargaan. RI, uang itu untuk biaya operasi ibu. Dia sakit parah. Butuh penanganan segera. Tolong, jangan buat ibu menderita. Pesan terakhir itu membuat Riana tertawa pahit. Tawa yang penuh ejekan. Oh, jadi sekarang giliran ibunya yang sakit? Sekarang giliran ibunya yang menderita? Gumamnya, matanya berkilat dingin. Dulu ibunya yang membuatku menderita. Sekarang saatnya dia merasakan balasan yang setimpal. Hatinya sekeras batu. Tak ada lagi celah untuk simpati atau iba. Ia tidak akan goyah sedikit pun. Ia tahu persis. Itu hanyalah taktik, kebohongan klise yang sering Anjas gunakan. Uang itu pasti akan digunakan untuk modal hidup baru Anjas dan pelakor itu. Atau mungkin untuk memuluskan rencana ibu mertua selanjutnya yang lebih jahat. Keesokan harinya, tak butuh waktu lama, Riana menerima sebuah amplop coklat tebal yang dibubuhi stempel pengadilan agama. Isinya adalah surat panggilan resmi dari pengadilan. Anjas, melalui pengacaranya yang ia duga adalah pengacara murahan, telah mengajukan permohonan cerai talak dan juga meminta agar harta Gonogini dibagi rata, serta menuntut pengembalian sebagian besar uang yang telah Riana transfer ke rekening pribadinya, menuduhnya melakukan penggelapan dana dan pemerasan. Riana hanya tertawa dingin membaca surat itu. Bagus, bisiknya. Penuh kemenangan. Mereka mulai melawan. Ini akan menarik. Aku sudah menantikan ini. Ia segera menghubungi Ibu Nita untuk memberitahukan perkembangan ini. Mereka sudah mengajukan gugatan cerai talak dan meminta pembagian harta, Bu Nita. Dan mereka menuduh saya penggelapan dana. Lapor Riana dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa panik. Sudah kuduga mereka akan bereaksi secepat ini, sahut Ibu Nita dengan tenang. Suaranya terdengar seperti seorang ahli strategi yang sudah membaca langkah musuh. Ini justru bagus, Riana. Artinya mereka terpancing. Mereka panik. Gugatan cerai talak mereka akan kita ubah menjadi gugatan cerai gugat dari pihakmu, dengan alasan perzinahan yang jelas. Tuduhan penggelapan dana mereka itu omong kosong belaka. Itu uang bersama, Riana, dan kamu punya hak penuh atasnya. Apalagi dengan bukti perzinahan Anjas yang sangat kuat. Ini justru memperkuat posisi kita di mata hakim, menunjukkan itikat buruk mereka. Ibu Nita kemudian menjelaskan strategi selanjutnya dengan rinci. Kita akan menyiapkan semua bukti tentang pernikahan siri Anjas, foto-foto yang kamu ambil, keterangan saksi-saksi yang kamu ingat, siapa saja yang hadir, termasuk tetangga, dan jika memungkinkan, bukti-bukti transfer uang Anjas ke rekening wanita lain jika ada data historis yang bisa kita dapatkan. Kita juga akan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran Anjas selama ini yang tidak wajar atau mencurigakan, untuk menunjukkan pola hidup borosnya. Dan yang paling penting, Riana, lanjut Ibu Nita dengan nada serius, kita akan mengajukan penetapan sita marital atas semua aset Anjas, termasuk rumah ini, aset lain yang ia miliki, dan mungkin juga aset yang terdaftar atas nama ibu mertua jika terbukti ada aliran dana mencurigakan. Ini untuk mencegah Anjas mengalihkan asetnya sebelum keputusan pengadilan. Riana mengangguk mantap. Matanya berkilat penuh antisipasi. Saya ingin mereka tidak punya apa-apa. Bu Nita, tidak ada satupun. Saya ingin mereka benar-benar jatuh miskin. Kita akan berusaha maksimal untuk itu, Riana. Jawab Ibu Nita. Percayalah, mereka akan menyesal telah berurusan denganmu. Prosesnya mungkin panjang dan melelahkan, tapi kita akan pastikan mereka tidak bisa bernapas dengan lega. Beberapa hari kemudian, sore menjelang malam, Riana melihat Anjas dan ibu mertua datang ke rumahnya. Mereka mencoba masuk, namun Riana telah mengganti semua kunci pintu dan pagar sejak hari itu. Anjas mengetuk pintu berulang kali dengan brutal, bahkan berteriak memanggil namanya. Suaranya terdengar frustasi dan marah. Ibu mertua terlihat panik, mencoba mengintip dari jendela, namun semua gorden telah tertutup rapat, menyembunyikan Riana dari pandangan mereka. Riana,
Buka pintunya. Kita perlu bicara. Aku tidak punya tempat tinggal. Teriak Anjas dari luar. Suaranya pecah. Riana hanya mematung di dalam, menatap pintu dari balik tirai. Wajah Anjas tampak kacau, rambutnya sedikit berantakan, dan ibu mertua terlihat sangat marah dan frustasi, bahunya merosot. Pelakor itu tidak terlihat bersama mereka. Mungkin ia sudah sadar diri, atau Anjas memang sengaja menyembunyikannya. Sekarang rasakan sendiri, bisik Riana penuh kemenangan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ini baru permulaan. Kalian akan melihat betapa dingin dan kejamnya dunia yang kalian buat sendiri. Badai balasan yang ia inginkan baru saja dimulai, dan ia siap untuk menikmati setiap tetes kehancuran dan penderitaan yang akan menimpa mereka. Surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama tiba tak lama setelah Riana mengusir mereka, bagai telegram yang mengumumkan dimulainya peperangan. Tanggal persidangan perdana ditetapkan 2 minggu kemudian. Sebuah rentang waktu yang terasa begitu singkat namun juga sangat panjang. Selama masa menunggu itu, Riana terus berkomunikasi intens dengan Ibu Nita, menyiapkan segala bukti, merancang strategi, dan memperkuat mentalnya. Mereka bahkan berlatih skenario pertanyaan dan jawaban, memastikan Riana siap mental menghadapi konfrontasi langsung yang tak terhindarkan dengan Anjas dan terutama, ibu mertua. Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Pagi itu, Riana sudah rapi sejak subuh, jauh sebelum sebagian besar orang memulai aktivitasnya. Ia mengenakan setelan blazer hitam yang tegas, memancarkan aura profesionalisme dan ketegasan, dipadukan dengan kemeja putih bersih dan rok pensil yang pas di tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi ke belakang, memperlihatkan garis rahangnya yang kini tampak lebih keras. Wajahnya tegar, meskipun di dalam hatinya badai emosi masih bergolak hebat, siap meledak kapan saja. Ia tidak ingin menunjukkan sedikitpun kelemahan atau kerentanan di hadapan para pengkhianat itu. Setibanya di gedung Pengadilan Agama yang ramai dan sesak, Riana merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Aroma formalitas dan ketegangan terasa begitu pekat di udara. Di ruang tunggu yang dipenuhi orang-orang dengan berbagai ekspresi, cemas, sedih, marah, Riana melihat Anjas duduk di bangku seberang, tampak kusut dan tegang, didampingi seorang pengacara pria berwajah masam dan berkacamata tebal, yang terlihat angkuh. Di samping Anjas, terlihat ibu mertua dengan wajah keruh. Bibirnya tipis menahan amarah yang jelas. Sorot matanya tajam dan penuh kebencian yang ia arahkan pada Riana. Dan di belakang mereka, duduk sang pelakor, Dinda, tampak mengenakan pakaian sederhana yang cenderung lusuh, menunduk ketakutan, seperti tikus yang baru saja keluar dari sarangnya. Sesekali, Dinda melirik Riana dengan sorot cemas dan takut yang jelas terpancar di matanya, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Riana membalas tatapan mereka dengan tatapan dingin dan tanpa ekspresi, seolah mereka hanyalah objek yang akan ia hancurkan, tak lebih dari sekadar hama. Ketika nama mereka dipanggil oleh Panitera, perkara nomor sekian, antara Anjas Wijaya melawan Riana Paramita. Riana melangkah masuk ke ruang sidang yang terasa dingin dan formal itu dengan langkah percaya diri, diiringi Ibu Nita yang berjalan anggun dan penuh wibawa di sampingnya. Ruangan itu dilengkapi dengan meja hakim yang tinggi dan kursi-kursi di kedua sisi untuk pihak penggugat dan tergugat. Sidang dimulai. Hakim ketua yang bijaksana membuka persidangan dengan membacakan berkas gugatan yang diajukan oleh Anjas, yang menuntut cerai talak, pembagian harta gonogini secara adil, seolah ia adalah pihak yang dirugikan, dan pengembalian uang yang Riana transfer. Pengacara Anjas, seorang pria paruh baya dengan suara serak, mulai menyampaikan argumennya. Ia berusaha keras menggambarkan Anjas sebagai korban dari sikap Riana yang tiba-tiba mengusir, memblokir akses keuangan, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Ia juga dengan lantang menuduh Riana melakukan penggelapan dana dan bahkan pemerasan. Yang mulia hakim, ucap pengacara Anjas, suaranya sedikit meninggi, berusaha meyakinkan hakim, klien kami, Bapak Anjas Wijaya, adalah korban dari perbuatan sepihak yang tidak manusiawi oleh Nyonya Riana Paramita. Ia tiba-tiba diusir dari rumahnya sendiri, semua akses ke rekening bank bersama diblokir, dan Nyonya Riana secara sepihak mentransfer dana bersama yang sangat besar ke rekening pribadinya. Ini adalah bentuk penggelapan dana yang merugikan klien kami secara finansial,
dan menyebabkan klien kami mengalami tekanan mental yang luar biasa. Riana mendengarkan setiap kata dengan tenang, meskipun dadanya bergemuruh menahan amarah yang mendalam. Ia tahu itu semua adalah kebohongan yang menjijikan, sebuah narasi yang diputar-balikan. Anjas dan pengacaranya berusaha membuat dirinya terlihat jahat, padahal merekalah yang memulai semua ini. Ketika tiba giliran Ibu Nita, ia berdiri dengan anggun dan percaya diri. Suaranya terdengar jelas dan tegas, memecah ketegangan di ruang sidang. Yang Mulia Hakim, dengan segala hormat, kami menolak seluruh tuduhan yang tidak berdasar dan menyesatkan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Justru sebaliknya, klien kami, Nyonya Riana Paramita, adalah korban utama dalam kasus ini, yang menderita kerugian yang tak terhingga akibat pengkhianatan keji. Kami mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan yang sangat jelas dan tidak terbantahkan, perzinahan yang dilakukan oleh saudara Anjas Wijaya. Seketika, suasana di ruang sidang menjadi lebih tegang. Anjas, ibu mertua, dan pelakor itu tampak terkejut. Wajah mereka berubah pucat pasi. Anjas menatap Ibu Nita dengan pandangan tak percaya, dan ibu mertua memelototi Riana dengan tatapan tajam, seolah ingin membunuhnya di tempat. Kami memiliki bukti kuat, Yang Mulia, lanjut Ibu Nita, suaranya lugas dan penuh keyakinan, bahwa saudara Anjas Wijaya telah melangsungkan pernikahan siri dengan seorang wanita bernama Dinda Ayu Permata, di rumah kediaman bersama klien kami, tanpa sepengetahuan dan izin mutlak dari klien kami yang sah sebagai istri pertama. Yang lebih mengejutkan, pernikahan siri ini bahkan diinisiasi, difasilitasi, dan direstui secara terang-terangan oleh ibu dari penggugat sendiri, Ibu Rahmawati, yang hadir sebagai saksi dan turut bersukacita dalam proses pengkhianatan ini. Nama, Dinda Ayu Permata, disebut dengan jelas, dan pelakor itu tersentak hebat. Wajahnya semakin menunduk dalam-dalam hingga nyaris menyentuh lututnya, seolah ingin menghilang di telan bumi. Ibu mertua terlihat syok, namanya ikut disebut secara eksplisit sebagai dalang, dan ia melotot ke arah Riana dengan tatapan penuh kebencian yang tak terkendali. Perbuatan ini adalah bentuk pengkhianatan yang sangat keji, Yang Mulia. Ibu Nita melanjutkan, suaranya semakin menggebu, yang telah menyebabkan klien kami mengalami kerugian moral, material, dan penderitaan batin yang luar biasa, trauma yang mungkin tak akan sembuh seumur hidup. Oleh karena itu, kami menuntut agar pernikahan ini dibatalkan secara hukum, dan seluruh harta gonogini yang diperoleh selama pernikahan dibagi secara adil, dengan pertimbangan berat atas pengkhianatan yang dilakukan oleh penggugat, yang secara jelas melanggar hukum dan moral. Mengenai tuduhan penggelapan dana, uang yang ditransfer oleh klien kami adalah haknya sebagai istri sah dan merupakan bagian dari harta bersama yang sah ia kelola untuk menjaga kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Hakim Ketua mencatat semua argumen dengan cermat. Pengacara Anjas mencoba membantah, mengatakan bahwa pernikahan siri itu tidak sah atau hanya rekayasa dan kliennya dijebak. Namun, Ibu Nita dengan cepat memotong, menyajikan fakta. Yang Mulia, kami memiliki saksi-saksi mata yang hadir di lokasi kejadian, dan bukti pendukung lainnya yang akan kami ajukan pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan kebenaran fakta ini secara gamblang dan tak terbantahkan, kata Ibu Nita, suaranya mantap. Kami juga akan mengajukan tuntutan kerugian imaterial atas penderitaan psikologis yang dialami klien kami. Sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak mempersiapkan bukti dan saksi lebih lanjut. Ketika sidang berakhir, Anjas mencoba mendekati Riana. Wajahnya terlihat putus asa dan ingin menjelaskan. Namun, Ibu Nita segera menghalanginya dengan tubuhnya. Jangan pernah coba mendekati klien saya di luar persidangan, Saudara Anjas. Jika tidak, saya akan menuntut Anda atas dasar intimidasi dan pelecehan, tegas Ibu Nita, matanya tajam. Riana berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, melewati Anjas, ibu mertua, dan pelakor itu. Anjas menatapnya dengan tatapan putus asa dan penyesalan yang mendalam, seolah ingin memohon ampun. Ibu mertua memelototinya dengan kebencian yang mendidih. Riana membalas tatapan ibu mertua dengan senyum tipis, dingin, dan penuh kemenangan yang membuat hati ibu mertua mencelos. Ini baru permulaan. Badai kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Riana siap untuk setiap putarannya. Setelah sidang pertama yang tegang dan penuh intrik,
Riana dan Ibu Nita tidak membuang waktu sedikit pun. Mereka segera menyusun strategi untuk sidang berikutnya. Fokus utama pada pengumpulan bukti yang tak terbantahkan, yang akan melumpuhkan setiap sanggahan dari pihak Anjas. Riana terus memutar otaknya, mencoba mengingat setiap detail yang bisa menjadi petunjuk. Ia teringat beberapa tetangga yang hadir di acara pernikahan siri itu, meskipun mereka mungkin datang atas undangan ibu mertua. Salah satunya adalah Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga parubaya yang cukup dekat dengan ibu mertua, namun juga seringkali berbagi gosip dan keluh kesah dengan Riana. Riana memutuskan untuk mendekati Ibu Siti terlebih dahulu, menggunakan pendekatan yang halus namun tegas. "Bu Siti, saya tahu ibu ada di rumah saya waktu itu, kan?" kata Riana saat menemui Ibu Siti di rumahnya beberapa hari setelah sidang pertama. Nadanya tenang, namun ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan. "Saya mohon, Bu, saya harap ibu bisa bicara jujur di pengadilan. Ini demi keadilan." Ibu Siti awalnya tampak sangat ragu dan takut. Wajahnya pucat. "Aduh, Riana, saya takut sekali sama Bu Rahmawati. Dia kan orangnya keras, temperamental, dan sering mengancam. Bagaimana kalau nanti dia marah pada saya?" Riana menatap Ibu Siti lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi wanita di hadapannya. Ia membiarkan sedikit kepedihan dan keputusasaan muncul di suaranya. Sebuah taktik untuk melunakkan hati Ibu Siti. "Ibu mau melihat kebohongan dan pengkhianatan ini dibiarkan begitu saja? Ibu mau melihat orang yang tidak bersalah seperti saya menderita dan terus diinjak-injak harga dirinya? Apa ibu tidak kasihan pada saya? Saya hanya ingin keadilan, Bu Siti, keadilan yang murni. Dan ibu adalah saksi mata kunci yang bisa membantu saya mendapatkan itu." Akhirnya, setelah beberapa bujukan yang sabar dan jaminan perlindungan penuh dari Ibu Nita melalui sambungan telepon, Ibu Siti setuju untuk bersaksi. Ia bahkan mengungkapkan detail mengejutkan bahwa ibu mertua yang secara spesifik memintanya untuk datang dan, yang lebih penting, untuk merahasiakan seluruh acara tersebut dari Riana. Keterangan Ibu Siti menjadi bukti awal yang sangat berharga, menguatkan dugaan adanya konspirasi. Selain Ibu Siti, Riana juga teringat ada seorang tukang catering yang datang saat itu, serta seorang fotografer amatir yang disewa oleh ibu mertua untuk mengabadikan momen pernikahan siri tersebut. Ibu Nita segera memerintahkan tim investigasinya untuk melacak dan menghubungi mereka berdua. Setiap orang yang terlibat, sekecil apapun perannya, akan menjadi potensi saksi bagi kita, Riana. Jelas Ibu Nita dalam salah satu pertemuan mereka. Kita butuh kesaksian yang konsisten, berurutan, dan meyakinkan untuk membuktikan bahwa pernikahan siri itu benar-benar terjadi, direncanakan secara sengaja di belakangmu, dan melibatkan banyak pihak. Namun, keberuntungan benar-benar berpihak pada Riana, jauh lebih dari yang ia duga. Salah satu teman Ibu Siti, yang juga hadir di acara itu dan secara pribadi tidak menyukai sikap ibu mertua yang sering merendahkan orang lain, diam-diam merekam sebagian kecil prosesi pernikahan siri tersebut menggunakan ponselnya. Video singkat itu, meskipun sedikit buram dan singkat, menunjukkan dengan jelas momen krusial. Anjas mengucapkan ijab kabul, Dinda Ayu Permata yang tersenyum penuh kemenangan di sampingnya, dan ibu mertua yang terlihat sangat antusias, bahkan sesekali mengangguk bangga sebagai saksi utama di belakang mereka. Suara sah dari para hadirin juga terdengar jelas di rekaman itu, menggetarkan ruang sidang nanti. "Ini emas, Riana, emas," seru Ibu Nita dengan gembira. Matanya berbinar-binar saat melihat video itu untuk pertama kalinya. Bukti video adalah raja di persidangan. Ini akan melumpuhkan semua argumen mereka bahwa itu hanya rekayasa atau tidak sah. Mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Riana merasakan dadanya berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena kepuasan yang dingin. Kebenciannya sedikit terobati dengan bukti tak terbantahkan ini. Bagaimana dengan aset mereka, Bu Nita? Apa ada kabar terbaru? Ibu Nita mengangguk. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tim investigasi kita menemukan beberapa hal menarik. Ternyata Anjas memiliki sebuah rekening tabungan di bank lain yang tidak pernah kamu ketahui. Rekening yang sering menerima transfer dana dalam jumlah besar. Selain itu,
Ada beberapa transfer mencurigakan dari rekening itu ke rekening Dinda Ayu Permata dalam beberapa bulan terakhir. Jumlahnya signifikan. Dan yang lebih menarik lagi, ada aset berupa sebidang tanah kosong atas nama ibu mertua yang baru dibeli 6 bulan lalu, tepat sebelum Anjas berangkat dinas luar kota. Kita akan meminta agar semua itu masuk dalam daftar sita marital dan pembagian harta gono gini. Pada sidang kedua, suasana jauh lebih tegang dari sidang sebelumnya. Pengacara Anjas terlihat lebih defensif, raut wajahnya tegang, sementara Anjas dan ibu mertua tampak sangat gelisah dan terus berbisik-bisik. Dinda Ayu Permata, sang pelakor, bahkan terlihat sangat pucat dan terus menunduk, seperti ingin menghindari tatapan siapapun. Ibu Nita memulai dengan memanggil Ibu Siti sebagai saksi pertama. Ibu Siti, meskipun sedikit gugup di awal, menceritakan dengan jujur dan lugas apa yang ia lihat dan dengar pada hari pernikahan siri itu, termasuk peran ibu mertua dalam mengatur semuanya. Kesaksiannya yang detail dan konsisten membuat Anjas dan ibu mertua semakin terpojok. Mereka bahkan mencoba menginterupsi beberapa kali namun dihentikan oleh hakim. Pengacara Anjas mencoba menyerang kredibilitas Ibu Siti, menuduhnya berbohong atau dibayar oleh Riana. Namun Ibu Nita dengan sigap membela dan menunjukkan rekam jejak Ibu Siti sebagai warga yang baik. Kemudian, dengan gerakan yang dramatis, Ibu Nita meminta izin hakim untuk memutar bukti video. Layar proyektor diturunkan, dan rekaman buram namun jelas itu mulai diputar. Suasana ruang sidang menjadi hening total, seolah semua orang menahan napas. Terlihat Anjas mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Wajah Dinda yang tersenyum penuh kemenangan di sampingnya, dan ibu mertua yang tersenyum puas di samping mereka. Suara sah dari para saksi juga terdengar jelas, menggelegar di ruang sidang, menjadi bukti tak terbantahkan. Anjas langsung memalingkan wajahnya, rahangnya mengeras. Wajahnya menunjukkan campuran rasa malu dan marah. Ibu mertua melotot ke arah layar, wajahnya memerah padam, urat di lehernya menonjol, seolah ingin menghancurkan proyektor itu. Dinda Ayu Permata, sang pelakor, langsung menangis terisak dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat, seolah tak kuat menghadapi kenyataan yang terekspos. Hakim menatap serius ke arah rekaman itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Anjas dan ibu mertua dengan sorot mata yang tidak bisa disembunyikan, sorot kekecewaan dan kemarahan. "Yang mulia," ujar Ibu Nita. Suaranya tenang namun penuh kemenangan. Bukti visual ini secara jelas dan tak terbantahkan menunjukkan adanya perbuatan perzinahan dan pernikahan siri yang dilakukan oleh saudara Anjas Wijaya dengan Dinda Ayu Permata, yang difasilitasi dan direstui sepenuhnya oleh Ibu Rahmawati. Ini bukan hanya pengkhianatan dalam sebuah pernikahan, Yang mulia. Ini adalah pelanggaran hukum dan moral yang berat, serta merupakan sebuah kejahatan terhadap hati nurani dan keadilan. Riana hanya duduk tenang di kursinya, menatap kehancuran dan kepanikan di wajah Anjas dan ibu mertua. Ini baru babak awal dari skenario besar yang ia siapkan. Ia tahu, perang masih jauh dari selesai, tapi kemenangan kecil ini terasa sangat manis, seperti tetesan madu di tengah lautan pahit. Intervensi dari Paman Harsono menjadi sinyal jelas bagi Riana dan Ibu Nita bahwa pihak Anjas tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan menggunakan segala cara, termasuk jalur non-hukum, untuk menekan Riana. Karangan bunga duka cita yang misterius itu semakin menguatkan dugaan Riana tentang taktik intimidasi mereka. Namun, alih-alih takut, Riana justru merasa semakin bersemangat. Permainan ini semakin menarik. Beberapa hari setelah panggilan dari Paman Harsono dan insiden karangan bunga, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Tagihan listrik rumah Riana tiba-tiba melonjak drastis. Padahal ia sudah sangat hemat dalam penggunaan energi. Kemudian, ia menerima beberapa surat tagihan fiktif atas namanya dari berbagai e-commerce dan layanan langganan yang tidak pernah ia gunakan. Ada juga beberapa telepon misterius yang masuk, dengan suara-suara aneh atau hanya hening. Riana tahu ini adalah upaya untuk mengganggu stabilitas mentalnya, membuatnya frustrasi dan kelelahan. Ibu Nita, dengan pengalamannya, telah mengantisipasi manuver-manuver licik seperti ini. Ini adalah upaya sistematis untuk membuatmu tertekan, Riana. Jelas Ibu Nita dalam salah satu pertemuan mereka di kantornya. Mereka ingin kamu menyerah sebelum kita mencapai klimaks di pengadilan.
Jangan terpancing. Setiap insiden ini justru bisa kita jadikan bukti tambahan tentang itikat buruk mereka. Ibu Nita segera menyarankan Riana untuk memasang kamera pengawas di sekitar rumah, terutama di bagian depan dan belakang. Ia juga menyarankan Riana untuk mengganti nomor telepon pribadinya dan menggunakan nomor khusus untuk keperluan hukum saja. Selain itu, tim Ibu Nita mulai mendalami catatan telepon Anjas dan ibu mertua. Mereka mencurigai adanya kontak intens antara Anjas dan Paman Harsono, serta kemungkinan Anjas mencoba mengalihkan beberapa aset lagi. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos dengan menyembunyikan aset, tegas Ibu Nita. Kasus seperti ini seringkali melibatkan aset yang disembunyikan atas nama keluarga atau pihak ketiga. Tim investigasi Ibu Nita bekerja cepat. Mereka berhasil melacak beberapa transaksi besar dari rekening baru Anjas ke rekening atas nama Paman Harsono. Jumlahnya cukup signifikan, mengindikasikan adanya upaya pengalihan dana untuk menghindari pembagian gonogini. Selain itu, mereka juga menemukan bukti bahwa ibu mertua telah meminjamkan sejumlah besar uang kepada seorang kerabat jauhnya beberapa bulan terakhir. Sebuah tindakan yang mencurigakan mengingat ia tidak memiliki sumber penghasilan tetap selain dari tunjangan Anjas. Ini semua adalah bukti bahwa mereka bersekongkol. Riana, ujar Ibu Nita sambil menunjukkan laporan investigasi. Anjas mencoba menyembunyikan uangnya melalui pamannya, dan Ibu Rahmawati juga mencoba mengamankan dana dengan meminjamkannya ke kerabat. Mereka panik, dan ini adalah tanda bahwa mereka takut kalah. Riana merasakan kepuasan dingin melihat bukti-bukti itu. Luar biasa, Bu Nita. Jadi, mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Tepat sekali, jawab Ibu Nita dengan senyum tipis. Kita akan ajukan bukti-bukti ini di sidang berikutnya. Hakim akan melihat pola penipuan dan itikat buruk mereka. Namun, pertempuran di balik layar tidak hanya melibatkan keuangan. Suatu malam, saat Riana pulang dari kantor Ibu Nita, ia merasa diikuti. Ia mempercepat langkahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ketika ia tiba di depan rumahnya, ia melihat sebuah mobil hitam misterius parkir di kejauhan. Sebuah bayangan gelap melintas cepat saat Riana membuka gerbang. Ia buru-buru masuk dan mengunci pintu. Ini adalah intimidasi fisik. Keesokan harinya, Ibu Nita menyarankan Riana untuk sesekali menginap di tempat aman atau meminta bantuan teman dekatnya untuk menemani. Keamananmu adalah prioritas utama, Riana. Mereka mungkin akan semakin nekat. Riana mengangguk. Ia tidak akan membiarkan dirinya merasa takut. Justru sebaliknya, setiap manuver licik mereka, setiap upaya intimidasi, hanya menambah bahan bakar bagi api dendamnya. Ia tahu ia berada di jalur yang benar. Mereka yang memulai perang ini, dan ia akan memastikan merekalah yang kalah telak. Ia sudah tak sabar menunggu sidang berikutnya, di mana ia akan menjatuhkan pukulan telak lainnya. Sidang ketiga adalah momen krusial yang dinanti-nantikan Riana. Dengan bukti video dan kesaksian Ibu Siti yang kuat, serta hasil investigasi aset yang solid, Ibu Nita siap melancarkan pukulan telak yang akan meruntuhkan benteng pertahanan pihak Anjas. Riana datang ke gedung pengadilan dengan perasaan campur aduk, tegang, namun juga penuh antisipasi dan haus akan keadilan. Ia tahu, hari ini adalah hari di mana Anjas dan ibu mertua akan merasakan konsekuensi pahit dari keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatan mereka. Di ruang sidang, Anjas terlihat semakin kurus, wajahnya pucat pasi, dipenuhi kecemasan dan keputusasaan yang kentara. Matanya terlihat bengkak, seolah ia tidak tidur nyenyak selama berhari-hari. Ibu mertua tampak lebih agresif dari biasanya. Sesekali melirik Riana dengan tatapan penuh kebencian yang membara, tatapan yang menuntut balas. Dinda Ayu Permata, sang pelakor, tidak terlihat hadir di persidangan kali ini. Mungkin atas saran pengacara Anjas untuk menghindari sorotan, atau karena rasa malu dan takut yang teramat sangat setelah bukti video terungkap. Sidang dibuka dengan formalitas yang biasa. Hakim ketua duduk di singgasananya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Ibu Nita langsung mengambil alih, berdiri di hadapan meja hakim dengan aura yang mengintimidasi. Yang Mulia Hakim, suaranya lantang dan jelas, memenuhi setiap sudut ruangan,
Setelah kami mengajukan bukti video dan kesaksian saksi kunci yang tak terbantahkan pada sidang sebelumnya, yang secara gamblang membuktikan adanya perzinahan dan pernikahan siri yang dilakukan oleh penggugat, Saudara Anjas Wijaya, kami kini ingin mengajukan permohonan penetapan sita marital atas seluruh aset yang dimiliki oleh Saudara Anjas Wijaya, baik yang terdaftar atas namanya maupun yang diduga dialihkan, secara licik kepada pihak ketiga. Pengacara Anjas langsung berdiri. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Yang mulia, keberatan. Ini adalah upaya untuk memiskinkan klien kami secara tidak adil. Tuduhan pengalihan aset tidak berdasar dan hanya fitnah. Ia membela dengan nada tinggi. Ibu Nita tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan penuh percaya diri, membuat pengacara lawan terlihat semakin tidak meyakinkan. Keberatan ditolak. Yang mulia, kami memiliki bukti yang kuat dan tak terbantahkan untuk mendukung permohonan sita marital ini. Ia kemudian menyerahkan setumpuk dokumen tebal kepada hakim, dan salinannya kepada pihak Anjas. Kami telah melakukan investigasi menyeluruh. Yang mulia, kami menemukan adanya rekening bank tersembunyi atas nama Saudara Anjas Wijaya di Bank X, yang tidak pernah dilaporkan dalam daftar aset bersama kami. Dari rekening ini, telah terjadi beberapa kali transfer dana dalam jumlah sangat besar, totalnya mencapai ratusan juta rupiah, ke rekening atas nama Saudara Harsono, paman dari penggugat, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Ini jelas merupakan upaya pengalihan aset yang disengaja untuk menghindari pembagian harta gonogini. Anjas langsung memucat pasi, matanya melebar, menatap Ibu Nita dengan tak percaya, seolah ia tidak pernah menyangka rahasia itu akan terbongkar. Paman Harsono, yang ternyata hadir di ruang sidang sebagai pendukung Anjas, langsung berdiri dari kursinya dengan wajah merah padam karena marah dan malu. Itu bohong. Itu fitnah. Itu hanya pinjaman pribadi, teriaknya, mengabaikan etika persidangan. Hakim mengetuk palu dengan keras. Tenang, Saudara Harsono. Harap tenang atau saya akan meminta Anda keluar dari ruang sidang. Ini adalah pelanggaran serius. Ibu Nita melanjutkan, tanpa sedikit pun terpengaruh oleh interupsi. Selain itu, Yang Mulia, kami juga menemukan bukti bahwa Ibu Rahmawati, ibu dari penggugat, telah membeli sebidang tanah kosong yang cukup luas di daerah strategis 6 bulan yang lalu, tepat sebelum pernikahan siri dilangsungkan. Dana pembelian tanah ini diduga kuat berasal dari Saudara Anjas Wijaya, yang merupakan upaya lain untuk menyembunyikan aset. Kami memiliki bukti transfer dari rekening Anjas ke rekening Ibu Rahmawati yang jumlahnya sesuai dengan harga tanah tersebut, serta akta jual beli tanah yang menunjukkan pembelian tunai. Kali ini, ibu mertua yang terlihat syok berat. Wajahnya memerah padam, tangannya gemetar, dan ia menatap Anjas dengan tatapan marah dan kecewa yang tak bisa disembunyikan, seolah menyalahkan Anjas karena kecerobohannya yang tidak bisa menjaga rahasia. Ia tidak pernah menyangka Ibu Nita bisa melacak transaksi sejauh itu dan mengungkap penyamarannya. Yang Mulia, kata Ibu Nita, suaranya kini lebih tegas dan menusuk dari sebelumnya. Semua bukti ini secara gamblang menunjukkan adanya itikat buruk dan persekongkolan yang terencana antara penggugat, Ibu Rahmawati, dan Saudara Harsono, untuk menyembunyikan dan mengalihkan aset dari klien kami, Nyonya Riana Paramita, dalam rangka menghindari kewajiban hukum. Oleh karena itu, kami memohon agar permohonan sita marital ini dikabulkan, dan aset-aset yang tersembunyi tersebut, rekening tersembunyi dan tanah yang dialihkan, segera dibekukan dan dimasukkan ke dalam daftar harta gonogini yang akan diputuskan kemudian. Pengacara Anjas mencoba membela diri, mengatakan bahwa transaksi itu adalah pinjaman pribadi atau investasi keluarga yang tidak ada hubungannya dengan harta gonogini. Namun, argumennya terdengar sangat lemah dan tidak meyakinkan di hadapan bukti-bukti yang disajikan Ibu Nita. Ia hanya bisa terbata-bata, tidak mampu membantah fakta-fakta yang telah dibongkar. Hakim mendengarkan dengan seksama, alisnya berkerut, lalu mengangguk perlahan. Setelah meninjau bukti-bukti di tangannya, ia mengambil keputusan. Mengingat bukti-bukti yang kuat dan relevan yang telah diajukan oleh pihak tergugat, yang menunjukkan adanya upaya pengalihan aset secara tidak sah, pengadilan mengabulkan permohonan penetapan sita marital atas seluruh aset Saudara Anjas Wijaya yang terbukti dimiliki, termasuk rekening bank yang baru terungkap dan aset tanah yang diduga dialihkan kepada Ibu Rahmawati.
Seluruh aset tersebut akan dibekukan dan masuk dalam daftar harta gonogini yang akan diputuskan kemudian. Suara palu hakim berdentum nyaring, mengakhiri putusan. Dentum. Anjas langsung tertunduk lesu, bahunya merosot, seolah semua bebannya menimpa dirinya sekaligus. Ibu mertua tampak sangat marah dan frustasi. Ia berdiri dan menatap Riana dengan sorot mata yang penuh kebencian yang mendalam, lebih dari sebelumnya. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Paman Harsono pun terlihat sangat kecewa dan marah. Wajahnya keruh. Riana hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada kegembiraan meledak-ledak, hanya kepuasan yang dalam dan tenang. Ini adalah pukulan telak pertama yang nyata, yang akan sangat melumpuhkan mereka. Mereka telah kehilangan kendali atas sebagian besar aset mereka. Ini baru permulaan dari kehancuran finansial yang ia janjikan. Putusan sita marital yang dijatuhkan hakim menjadi berita buruk yang tak terhindarkan bagi Anjas dan ibu mertua. Ini adalah pukulan finansial yang menyakitkan. Namun, Riana tahu, pukulan material saja tidak cukup untuk membalas luka yang telah mereka torehkan. Ia ingin mereka merasakan kehinaan yang sama, rasa malu yang membakar hingga ke sumsum tulang, dan kehancuran reputasi yang tak bisa diperbaiki, bahkan dengan bertonton uang sekalipun. Ibu Nita, dengan pemahamannya yang mendalam akan keinginan kliennya, mulai melancarkan serangan berikutnya, perang di ranah publik. Beberapa hari setelah putusan sita marital diumumkan, gelombang informasi mulai bergerak. Berita tentang gugatan cerai Anjas Wijaya oleh istrinya, Riana Paramita, dengan tuduhan perzinahan dan pernikahan siri yang diinisiasi serta disokong oleh ibu kandungnya sendiri, mulai menyebar bagai api di padang kering. Informasi ini tidak hanya terbatas pada lingkungan dekat mereka atau lingkaran pengadilan. Dengan keahlian Ibu Nita dalam memanfaatkan media dan jejaring informasi, kasus ini segera menjadi konsumsi publik, menjangkau halayak luas. Awalnya, berita itu muncul dari celah-celah digital, beberapa akun gosip anonim di media sosial dan forum diskusi online yang populer di Indonesia. Detail tentang bagaimana Anjas dinikahi secara siri di rumahnya sendiri, keterlibatan aktif ibu mertua sebagai dalang utama, dan bahkan upaya pengalihan aset yang licik untuk menghindari pembagian harta, dibagikan secara gamblang, seolah-olah ada seseorang di dalam lingkaran itu yang membocorkannya. Tentu saja, ini adalah hasil kerja cerdas tim Ibu Nita. Komentar-komentar pedas dan sumpah serapah dari warganet, yang dikenal sangat vokal dan emosional terhadap isu-isu perselingkuhan dan pengkhianatan dalam rumah tangga, langsung membanjiri kolom diskusi. Dasar suami tidak tahu diri. Sudah punya istri cantik, mapan, malah selingkuh. Pakai acara kawin siri di rumah istri sah pula. Otak di mana? Ibu mertua macam apa itu? Bukannya menasihati anaknya malah jadi kompor dan dalang kehancuran. Ibunya juga sama bejatnya dengan anaknya. Bibit bebet bobotnya sama. Pantasan uangnya ditransfer ke rekening paman sama beli tanah diam-diam. Ternyata mau kabur biar istri sah nggak dapat apa-apa. Modus lama yang busuk. Sita semua hartanya, Mbak Riana, sampai kaos kaki terakhir. Biar kapok mereka berdua. Gelandangkan saja. Pasti si pelakor itu juga kena karma. Enggak usah nangis-nangis di pengadilan. Riana membaca setiap komentar dengan kepuasan yang dingin. Sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya. Ini adalah permulaan dari kehancuran sosial yang ia dambakan. Mereka mulai merasakan tusukan pertama dari pandangan publik. Kemudian, kasus ini mulai dilirik oleh media-media berita daring yang lebih besar dan kredibel. Seorang jurnalis investigasi dari portal berita ternama, yang memiliki akses ke informasi mendalam, berhasil mendapatkan informasi lebih detail dari sumber terpercaya, yang tentu saja berasal dari tim Ibu Nita yang bergerak senyap. Sebuah artikel berita terbit dengan judul sensasional yang mencuri perhatian. Skandal poligami di balik pintu tertutup. Suami diduga selingkuh dan kawin siri di rumah istri sah dengan restu ibu kandung, aset ikut terlibat. Artikel itu memuat kronologi lengkap kejadian, termasuk nama lengkap Anjas Wijaya, Ibu Rahmawati, dan bahkan inisial Dinda Ayu Permata yang kini mulai mudah diidentifikasi. Video ijab kabul yang buram dari persidangan juga turut diunggah dalam artikel tersebut.
Meskipun wajah-wajah dalam video itu diblur samar untuk menghindari masalah hukum, namun masih cukup jelas untuk dikenali oleh mereka yang terkait dan juga oleh publik yang sudah mulai mengikuti kasus ini. Hantaman reputasi tidak hanya menimpa Anjas, tetapi juga merembet ke ibu mertua, dan secara tidak langsung, bahkan ke pihak Paman Harsono yang namanya disebut dalam transaksi pengalihan aset. Anjas, yang merupakan seorang manajer di perusahaan swasta ternama, mulai mendapatkan sorotan negatif yang intens di tempat kerjanya. Lingkungan profesionalnya yang semula menghargainya sebagai pekerja keras dan berintegritas, kini memandangnya dengan tatapan jijik, curiga, dan tidak percaya. Rekan kerja menjauhinya. Beberapa bahkan secara terang-terangan menunjukkan ketidaknyamanan dan keengganan untuk berinteraksi dengannya. Perusahaan tempatnya bekerja, yang sangat menjunjung tinggi etika dan citra publik, mulai menunjukkan gelagat tidak senang. Ada desas-desus kuat tentang evaluasi internal mendadak terhadap perilakunya dan kemungkinan besar pemecatan dalam waktu dekat, yang akan mengakhiri karir cemerlangnya. Ibu mertua, Ibu Rahmawati, juga merasakan dampaknya yang tak kalah parah. Sebagai seorang ketua pengajian dan tokoh masyarakat yang dulunya sangat dihormati dan disegani di lingkungannya, ia kini menjadi bulan-bulanan bisik-bisik dan tatapan menghina setiap kali ia muncul di depan umum. Beberapa tetangga yang tadinya sering berkunjung dan mengaguminya, kini menghindarinya, bahkan menyeberang jalan jika berpapasan. Ia bahkan diberhentikan dari posisinya di beberapa organisasi sosial dan keagamaan dengan alasan menjaga nama baik organisasi, atau ada masalah internal yang tidak bisa diungkapkan. Masyarakat yang dulu memujinya kini mencibirnya, memandangnya sebagai wanita munafik yang merusak rumah tangga anaknya sendiri dengan keserakahan. Riana menerima laporan-laporan ini dari Ibu Nita dengan tenang, tanpa berkedip. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar seperti dulu, melainkan kepuasan yang dingin dan mendalam. Ini adalah bagian integral dari rencana balas dendamnya. Ia tahu, penderitaan finansial dan kehinaan sosial adalah kombinasi yang akan menghancurkan mereka secara total, membuat mereka tak punya tempat berpijak. Beberapa kali, Anjas mencoba menelepon Riana dari nomor yang berbeda, namun Riana tetap mengabaikannya. Ia bahkan tidak tertarik untuk membaca isi pesannya. Ibu mertua juga mengirimkan pesan-pesan yang beralih dari ancaman menjadi cacian kasar, bahkan menyebut Riana sebagai wanita iblis, janda tua, dan tidak punya hati. Riana hanya membalasnya dengan senyuman pahit. Hati iblis itu kini berada di pihak yang benar, memperjuangkan keadilan. Hantaman reputasi ini adalah pukulan yang tak terlihat, namun dampaknya jauh lebih parah daripada kerugian material. Harga diri mereka, kebanggaan mereka, dan status sosial mereka kini telah hancur berkeping-keping di mata publik. Ini adalah awal dari neraka sosial yang Riana janjikan, dan ia yakin, ini akan menjadi cambuk yang lebih menyakitkan daripada apapun. Badai publik yang dilancarkan Ibu Nita menghantam Anjas dan ibu mertua jauh lebih keras dan telak dari perkiraan mereka. Reputasi yang hancur itu kini mulai menuai konsekuensi nyata di setiap lini kehidupan mereka, mengubah kehinaan menjadi keruntuhan total yang tak terelakkan. Mereka yang dulunya merasa berkuasa, kini merasakan pahitnya hidup sebagai paria. Anjas merasakan dampaknya secara langsung dan brutal di tempat kerjanya. Suasana di kantornya yang tadinya dinamis dan penuh kolaborasi, kini menjadi sangat dingin dan mematikan. Bisik-bisik, tatapan sinis, dan sikap menghindar yang terang-terangan dari rekan kerja adalah pemandangan sehari-hari yang harus ia telan. Proyek-proyek penting yang dulunya selalu dipercayakan kepadanya karena kinerja cemerlangnya, kini dialihkan begitu saja ke karyawan lain, seolah ia adalah wabah. Ia sering mendapati dirinya terisolasi, makan siang seorang diri di kantin yang ramai, atau percakapan akan berhenti mendadak setiap kali ia mendekat. Tekanan itu semakin memuncak ketika Departemen HRD memanggilnya untuk sebuah pertemuan internal yang sangat formal. "Bapak Anjas," kata Kepala HRD, Bapak Dimas, dengan nada serius dan tanpa basa-basi, ditemani oleh perwakilan Serikat Pekerja. "Kami telah menerima banyak laporan dan aduan terkait kasus pribadi Anda yang mencuat ke publik, bahkan telah menjadi sorotan media massa. Perusahaan kami, Bapak Anjas, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, integritas, dan reputasi positif. Perilaku yang melanggar norma sosial dan hukum
seperti yang dilaporkan dalam kasus Anda, sangat mencoreng nama baik perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan mengganggu moral karyawan. Anjas mencoba membela diri. Suaranya bergetar. Ia berusaha menjelaskan bahwa itu adalah masalah pribadi yang dilebih-lebihkan oleh media, dan Riana hanya ingin membalas dendam. Namun, bukti-bukti yang disajikan Ibu Nita di persidangan, ditambah dengan pemberitaan media daring yang masif dan viral, telah membangun citra negatif yang sulit dihapus, bahkan mustahil. Dengan berat hati, setelah melalui evaluasi internal yang menyeluruh, pertimbangan matang dari Dewan Direksi, dan konsultasi dengan tim hukum kami, lanjut Kepala HRD, suaranya tegas tanpa kompromi. Kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja Anda dengan perusahaan, terhitung mulai hari ini, 29 Juni 2025. Anda akan menerima surat pemutusan hubungan kerja resmi dan hak-hak Anda sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Dunia Anjas runtuh seketika. Pemecatan itu adalah pukulan telak yang melumpuhkan seluruh sendi kehidupannya. Tidak hanya ia kehilangan pekerjaan yang menjadi tumpuan hidupnya selama bertahun-tahun, yang memberinya status dan penghasilan, tetapi juga reputasi profesionalnya hancur lebur. Dengan catatan buruk ini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan lain yang sepadan di industri yang sama, bahkan mungkin di industri manapun. Ia melangkah keluar dari gedung kantor, seorang diri, dengan langkah gontai yang dipenuhi kehampaan, merasakan pandangan kasihan bercampur ejekan dari satpam hingga rekan kerja yang ia lewati. Impian karirnya yang dulu begitu cemerlang kini hancur tak bersisa, direnggut oleh perbuatannya sendiri. Sementara itu, ibu mertua, Ibu Rahmawati, mengalami pengucilan sosial yang jauh lebih brutal dan mematikan di lingkungannya. Dulu, ia adalah figur yang sangat dihormati, sering menjadi panutan dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kini, setiap langkahnya di luar rumah dipenuhi dengan bisik-bisik yang sinis dan tatapan mencemooh. Ibu-ibu pengajian yang dulunya setia mengikutinya, kini menjauh, bahkan beberapa demonstratif berpindah tempat jika Ibu Rahmawati mendekat. Arisan yang ia ikuti selama bertahun-tahun, yang merupakan ajang pamer status sosialnya, mengeluarkan namanya tanpa pemberitahuan. Bahkan di pasar, pedagang langganan yang biasanya ramah dan sering memberinya diskon, kini melayaninya dengan dingin, terburu-buru, dan bahkan beberapa terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Beberapa kali, ia mendengar cibiran langsung dan komentar pedas dari orang-orang yang berpapasan dengannya. Lihat tuh, Bu Rahmawati, udah tua bukannya tobat, malah jadi mak comblang dosa anaknya sendiri. Ngaji puluhan tahun percuma. Kasihan ya istrinya Anjas, diginin sama mertua dan suaminya. Moga-moga kena azab instan di dunia. Gak punya malu banget, ya? Udah miskin harta, miskin akhlak lagi. Pengucilan ini jauh lebih menyakitkan bagi Ibu Rahmawati daripada kerugian finansial atau rasa malu Anjas. Harga dirinya sebagai seorang wanita terpandang, sebagai sesepuh, sebagai figur panutan, hancur lebur di mata masyarakat. Rumahnya yang dulu ramai dikunjungi orang-orang, kini sepi senyap, bak kuburan tak berpenghuni. Telepon rumahnya tak lagi berdering untuk undangan, dan tetangga bahkan tidak lagi menyapanya. Seolah ia adalah penyakit menular yang harus dijauhi. Anjas dan ibu mertua kini harus menghadapi kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Rekening mereka dibekukan, sebagian besar aset dalam sengketa. Anjas kehilangan pekerjaan, dan mereka menjadi paria di masyarakat, dikucilkan dan direndahkan. Telepon Riana tidak lagi berdering dengan amukan mereka. Ia hanya menerima laporan rutin dari Ibu Nita tentang kondisi mereka. Ia tahu, mereka kini merasakan neraka yang nyata, neraka yang mereka ciptakan sendiri dengan tangan mereka. Riana memandang keluar jendela ruangannya yang kini terasa begitu luas, melihat langit yang mendung. Namun hatinya tidak ikut mendung. Ada kepuasan yang dalam dan dingin dalam dirinya, namun juga kelelahan yang mendalam. Perjalanan balas dendamnya hampir mencapai puncaknya, dan ia siap untuk babak terakhir. Babak di mana semua akan berakhir dan ia bisa memulai hidupnya yang baru. Sidang putusan perceraian adalah puncak dari semua yang Riana perjuangkan. Sebuah klimaks yang telah ia nantikan dengan napas tertahan. Setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan,
terlibat dalam persidangan yang menguras emosi, tenaga, dan terkadang air mata. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Pagi itu, Riana datang ke gedung pengadilan dengan hati yang terasa lebih tenang, seperti permukaan danau setelah badai reda. Ada semacam kedamaian yang dingin dalam dirinya, bukan karena dendamnya akan terpenuhi. Ia tahu itu hanya ilusi, tetapi karena ia tahu penderitaan yang ia alami akan segera berakhir, dan sebuah bab baru dalam hidupnya akan dimulai. Di ruang sidang, suasana terasa sangat berat. Anjas, yang duduk di sisi berlawanan, terlihat sangat berbeda. Ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu gagah dan percaya diri. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dengan mata yang tampak kosong dan penuh penyesalan. Rambutnya terlihat sedikit beruban, seolah waktu telah berjalan lebih cepat untuknya. Ibu mertua juga terlihat menua drastis. Wajahnya keriput dalam, rambutnya memutih lebih banyak, dan sorot matanya yang dulu angkuh kini dipenuhi oleh keputusasaan yang mendalam. Aura arogansi dan kesombongan yang dulu menyelimutinya kini lenyap, digantikan oleh ekspresi kekalahan. Dinda Ayu Permata, sang pelakor, tidak lagi hadir di persidangan ini. Ia telah menghilang sepenuhnya dari kehidupan Anjas, sebuah bukti nyata bahwa hubungan mereka rapuh, hanya didasari nafsu dan keuntungan sesaat, dan tidak mampu bertahan dalam badai. Hakim Ketua, dengan suara berat dan jelas yang menggema di seluruh ruangan, membacakan putusan yang telah lama dinanti, sebuah keputusan yang akan mengubah takdir. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan ini, suara hakim mulai membeberkan, termasuk kesaksian saksi kunci yang meyakinkan dan bukti visual berupa rekaman video pernikahan siri, serta hasil investigasi menyeluruh mengenai upaya pengalihan aset yang tidak sah. Majelis hakim memutuskan 1. Mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Nyonya Riana Paramita. Dengan ini, pernikahan antara saudara Anjas Wijaya dan Nyonya Riana Paramita secara hukum dinyatakan putus karena perceraian. Status keduanya kembali lajang. 2. Menyatakan bahwa saudara Anjas Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perzinahan dan melangsungkan pernikahan siri tanpa seizin dari istri sahnya, Nyonya Riana Paramita, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pernikahan dan norma sosial. 3. Menetapkan harta gonogini yang diperoleh selama pernikahan dibagi sebagai berikut, 90% untuk Nyonya Riana Paramita, dan 10% untuk saudara Anjas Wijaya, dengan mempertimbangkan bukti perzinahan, itikat buruk yang jelas dari penggugat, serta upaya pengalihan aset yang terbukti dilakukan. Seluruh aset yang telah disita marital, termasuk rekening tersembunyi yang baru terungkap dan tanah yang dialihkan atas nama Ibu Rahmawati, akan masuk dalam perhitungan harta gonogini ini dan akan diserahkan kepada Nyonya Riana Paramita sesuai putusan ini. 4. Menolak semua tuntutan balik yang diajukan oleh saudara Anjas Wijaya, termasuk klaim penggelapan dana oleh Nyonya Riana Paramita, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Suara palu hakim berdentum keras, menandakan akhir dari segalanya bagi Anjas. Dentum, dentum, dentum. 3 kali dentuman itu bagai pukulan godam yang meruntuhkan sisa-sisa harapan Anjas. Anjas langsung ambruk di kursinya. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seolah tak sanggup lagi menatap kenyataan pahit itu. Ibu mertua menggeram marah, namun tidak lagi berani meluapkan emosinya secara verbal di ruang sidang. Wajahnya menunjukkan ekspresi kekalahan yang total, kehancuran yang tak bisa lagi ditutupi oleh topeng keangkuhan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari persekongkolan mereka, kecuali sisa-sisa kehinaan dan aib yang kini terpampang nyata di hadapan publik dan tak bisa dihapus seumur hidup. Riana tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Ia hanya menghela napas panjang, semacam beban berat yang selama ini menekan dadanya terangkat dari pundaknya. Ini adalah keadilan yang ia perjuangkan, sebuah keadilan yang memang pantas mereka dapatkan. Ibu Nita tersenyum bangga, menepuk pundak Riana dengan lembut, mengucapkan selamat tanpa kata. Setelah sidang usai dan ruangan mulai kosong, Anjas dan ibu mertua segera keluar dari ruang sidang, menghindari tatapan Riana dan siapapun yang mungkin mengenal mereka. Mereka bergegas pergi, menghilang di keramaian gedung pengadilan. Mungkin tak ingin bertemu lagi dengan Riana, apalagi berhadapan dengan takdir yang baru menimpa mereka. Riana hanya melihat punggung mereka yang menyusut, penuh kehampaan dan kekalahan.
Tidak ada lagi rasa marah membara, hanya sisa-sisa rasa jijik dan iba samar yang bercampur. 2 minggu kemudian, Riana menerima semua dokumen perceraian yang sah dan hak atas harta Gonogini secara resmi. Rumah yang dulunya menjadi saksi bisu pengkhianatan kini sepenuhnya miliknya, tanpa bayang-bayang Anjas. Rekening banknya kini penuh, lebih dari yang ia kira, hasil dari perjuangan kerasnya. Secara finansial, ia telah memenangkan segalanya, melumpuhkan Anjas dan ibu mertua. Namun, yang terpenting, Riana merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Dendamnya telah terlaksana dengan sempurna. Anjas telah kehilangan pekerjaan, hartanya nyaris habis, dan reputasinya hancur. Ibu mertua dikucilkan dan dipermalukan di masyarakat. Bahkan tanah yang ia kira aman kini disita dan menjadi milik Riana. Mereka merasakan penderitaan yang ia rasakan, bahkan mungkin lebih parah, karena mereka kehilangan segalanya dengan cara yang paling memalukan. Riana berdiri di teras rumahnya yang kini terasa begitu lapang dan bersih, menatap ke arah matahari terbit di ufuk timur. Udara pagi terasa sejuk, menerpa wajahnya, membawa serta aroma harapan baru. Tidak ada lagi amarah yang membakar, hanya ketenangan yang mendalam dan sebuah tekad baru. Ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya, dan ia berhasil keluar sebagai pemenang, bukan hanya di mata hukum, tetapi juga di mata dirinya sendiri. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal yang baru. Awal dari kehidupannya yang bebas, tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan kepahitan masa lalu. Ia akan menggunakan harta yang ia dapatkan untuk membangun kembali hidupnya, fokus pada kebahagiaan, kedamaian, dan tujuan baru yang selama ini direnggut darinya. Riana Paramita yang baru, yang lebih kuat, tangguh, dan bijaksana, kini telah lahir, siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak.